Ini kisah novel Harvey York. Channel Arya Satya akan mengulang kisah ini dari awal. Semoga semua terhibur. Bab 976, State Corporation. Kantor CL. Kantor CEO terasa agak kosong karena ketidakhadiran Yvonne. Meja kantor yang sebelumnya bersih ditutupi dengan dokumen yang menumpuk seperti gunung. Melihat ini, Harvey tidak bisa menahan senyum pahit. Dia tidak pernah memperhatikan kebiasaannya membuat Yvonne melakukan semua pekerjaan sambil tidak melakukan apa-apa sendiri di masa lalu. Dan berapa banyak pekerjaannya yang telah dilakukan Yvonne untuknya. Menatap meja Yvonne, Harvey bergumam pada dirinya sendiri. Jangan khawatir. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat memaksa Anda untuk melakukan apapun. Bukan Leo dari Hong Kong. Atau Zafir dari Walsing. Sekitar setengah jam kemudian. Suara ketukan terdengar di pintu kantor CL. Reinhardt masuk dengan hormat. Apakah kamu sudah memeriksanya dengan seksama? Tanya Harvey. Ray menjawab dengan serius, Pangeran, saya sudah menyelidiki masalah ini, tetapi karena kami menugaskan orang lain untuk memeriksa ini. Identitas kami mungkin terungkap. Tidak apa-apa, berikan aku dokumennya, kata Harvey santai. Saat Harvey menugaskan Ray untuk menyelesaikan masalah ini, dia sudah memperkirakan bahwa identitasnya mungkin akan terungkap. Tapi itu tidak penting lagi sekarang. Ray segera menyerahkan dokumen itu kepada Harvey. Saat Harvey mempelajari informasi ini, yang dianggap sangat rahasia di negara, dia menjadi serius. Di masa lalu, Harvey pernah percaya bahwa 10 keluarga teratas di negara hanyalah tentang uang, pengaruh, dan kekuasaan. Saat dia membaca informasi ini, dia akhirnya mengerti. Hal-hal tidak sesederhana yang dia harapkan. Terlepas dari pemimpin besar negara, masih ada 9 sesepuh dengan sistem masing-masing di bawah kekuasaan mereka. Misalnya, penatua tentara memiliki kendali atas pasukan utama negara dan 9 pasukan teratas dan memegang posisi tertinggi di tentara. Selain itu, penatua keluarga tentara berada di tempat kedua di antara 10 keluarga teratas. Ditambah lagi, pemimpin hebat negara berasal dari keluarga yang memerintah di atas 10 keluarga besar di negara ini. Zafir berhasil menjadi salah satu dari 10 keluarga teratas negara karena salah satu tetua sebelumnya di antara 9 tetua kebetulan adalah Zafir dari Walsing. Ini juga mengapa Sheldon Zafir, meskipun menjadi komandan pertama di Soteligit, dianggap biasa-biasa saja di antara Zafir. Tidak perlu dibandingkan dengan salah satu dari 9 sesepuh. Asumsi Zafir of Walsing tentang keluarga York masa lalu sebagai keluarga miskin dapat dibenarkan karena mereka pikir hanya mereka yang dapat dianggap sebagai royalti sejati. Pada saat ini, mata Harvey menjadi dingin, melihat melalui dokumen. Dia segera menyadari satu hal lagi, pengusirannya dari keluarga York dan dia dikirim ke jalan untuk mati bukanlah ide Melissa Liu sendiri. Mendukung Melissa harus menjadi bayang-bayang 10 keluarga teratas negara. Keluarga spesifik mana mereka, hanya Melissa yang tahu. Zafir yang menginginkan saya untuk menyingkirkan Cherise Liu adalah mereka memaksa saya untuk bertarung secara terbuka dengan Liu dari Hong Kong. Apakah ini hanya kebetulan atau tidak bisa dihindari? Gumam Harvey, meskipun dia memandang Leo dari Hong Kong sebagai hal yang penting. Itu tidak sampai membuat mereka takut. Jika hal ini terkait dengan otoritas tertinggi negara, Harvey harus mempertimbangkan langkahnya dengan hati-hati. Ray, kirim pesanku ke orang-orang ini. Harvey mengangkat kepalanya dan berkata dengan ringan. Beritahu Leo dari Hong Kong dan Flood, Robin, Yates dari Bootwood ini. Yvonne Zafir adalah milikku, orangnya Pangeran York. Saya memberi mereka 1 hari untuk mengambil kembali surat lamaran pernikahan. Jika mereka menolak, maka mereka bisa duduk dan menunggu kematian mereka. Wajah Harvey sedingin es. Sekarang, setelah integrasi State Corporation selesai, dia dapat melanjutkan untuk menyelesaikan masalah lain.
Bab 977. Pada malam yang sama, Ceris, Leo, dan yang lainnya menerima pesan. Ceris memegang surat itu yang berwarna merah darah untuk waktu yang lama sebelum tertawa. Pangeran York benar-benar arogan dan kuat. Dia memaksaku untuk mengambil kembali lamaran pernikahanku. Tidak hanya mengambil kembali lamaran pernikahanku. Dia mencoba menginjak kepala kita. Kami, Leo dari Hong Kong. Apakah dia cukup layak untuk melakukan itu? Stephen York, yang duduk di seberangnya, tersenyum. Pangeran York terlalu gegabah kali ini. Meskipun dia menyingkirkan keluarga Surrey dan Ryan Gotti. Suratnya ini tidak berbeda dengan mendorong Robbins dan 3 keluarga kelas 1 lainnya ke pihak kita. Ini semakin menarik. Ceris berkata dengan santai, tentu saja ini menarik. Calum Robbins dan yang lainnya telah menghubungi saya untuk membahas tindakan pencegahan. Kali ini, kita akan membiarkan mereka menjadi pion di depan kuda. Anda dan saya dapat memetik manfaat dari semua ini. Ketika dia selesai berbicara, Ceris dan Stephen saling memandang dan tertawa. Karena apa yang terjadi pada keluarga Surrey, 3 keluarga kelas 1 lainnya mundur dan tidak lagi berani menghadapi State Corporation untuk saat ini. Tapi sekarang, dengan Harvey mendorong ketiga keluarga kelas 1 ini ke pihak mereka, hidup tiba-tiba tampak seperti opera sabun. Ceris melanjutkan, oke, mari kita tidak membicarakan ini untuk saat ini. Saya baru saja menerima kabar bahwa Tarzan dari industri medis, Senior Oscar Armstrong, akan kembali ke negara itu dalam 3 hari. Apa? Senior Oscar Armstrong? Bukankah ada desas-desus bahwa dia telah meninggal? Kenapa dia tiba-tiba muncul sekarang? Bahkan seseorang setenang Stephen berdiri dengan kaget. Semua orang tahu Oscar Armstrong memiliki keterampilan medis tingkat dewa. Itu bahkan membuatnya mendapat julukan musuh Yama. Rumor mengatakan bahwa jika dia mau, dia bahkan bisa menyelamatkan nyawa seseorang yang tersisa hanya dengan 1 nafas terakhir. Tapi senior Oscar Armstrong telah menghilang 5 tahun lalu. Banyak bidikan besar mencoba mencari bantuannya, tetapi tidak berhasil. Tapi sekarang dia muncul tiba-tiba dan kembali ke Brookwood. Stefan tercengang. Mungkin ada orang hebat yang sakit di Wolsting, jadi dia diundang kembali dari luar negeri. Chris menggelengkan kepalanya pelan. Saya tidak tahu tentang itu, tetapi saya mendengar setelah berita kepulangannya diketahui bahwa para tetua dari Wolsing, Mordu, San Francisco, Hong Kong, Las Vegas, dan tempat-tempat lain telah bepergian ke sini ke Brookwood. Keadaan Brookwood saat ini adalah awal dari sesuatu yang besar. Mata Stefan berbinar tiba-tiba. Kondisi kesehatan nenek tidak selalu yang terbaik. Jika kita berhasil mengundang senior Oscar Armstrong untuk mengobatinya, nilai kita di mata nenek akan meningkat secara signifikan. Pangeran Leo, ini bukan waktu terbaik bagiku untuk muncul di sekitar Brookwood. Saya khawatir Anda harus menjadi orang yang memikirkan sesuatu untuk masalah ini. Chris tersenyum, itulah alasan mengapa aku memberitahumu semua ini. Seperti yang kamu katakan, Quinton masih orang luar. Apakah dia pikir kasih sayang nenek cukup baginya untuk mencuri kekuasaan dari Leo Hong Kong? Sungguh lelucon. Kali ini, aku akan memberitahu nenek siapa yang paling harus dia percayai. Ceris menantikan acara mendatang. Itu adalah kesempatan baginya untuk menghancurkan Quinton. Dan dia sangat mengantisipasinya. Pada saat yang sama, para bangsawan dari Wolsing, Mordu, San Francisco, dan tempat-tempat lain juga memperlakukan masalah ini dengan serius. Malu memiliki identitas penting seperti Nenek Zafir. Bahkan, jika mereka hadir, mereka tidak akan muncul dengan mudah. Mereka akan menugaskan agen mereka masing-masing untuk menyambut Oscar Armstrong. Sekarang, gelombang di antara orang-orang kelas atas di Brookwood mulai meningkat. Bab 978. Sementara itu, di Bandara Brookwood, beberapa orang keluar dari lorong VIP yang di depan atas tidak lain adalah Zack dan Queen Zimmer. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa
Keduanya, yang dulunya sangat arogan dan superior di masa lalu, sekarang tampak lebih seperti pelayan. Yang berjalan di belakang mereka adalah seorang pria muda dengan setelan bordir, mengenakan ekspresi sedingin es. Saat itu, dia berkata, "Zack, Queen, jangan katakan bahwa saya belum memberi Anda 2 kesempatan. Jika Anda melakukannya dengan cukup baik dan berhasil mengundang senior Oscar Armstrong kembali ke Mordu, Jens akan mengizinkan Anda bekerja sebagai pelayan kami. Jika kamu gagal, maka enyahlah. Keluarga kami memiliki begitu banyak anjing, kami tidak akan peduli jika kami kehilangan 1 atau 2. Zack mengangguk dan membungkuk, "Tuan Grey Jens, Anda tidak perlu khawatir, kami akan melakukan yang terbaik. Woodwood adalah situs kami, jadi kami akan berhasil dalam tugas kami kali ini." Queen, di sisi lain, meremas senyum sugestif dan mendengkur, "Tuan Greyjohn, Anda pasti lelah bepergian. Malam ini, aku akan melayanimu dengan baik." Memukul. Sebelum Grey bisa membuka mulutnya untuk menjawab, sekretaris wanita di sampingnya berjalan dan menampar wajah Queen. Dia menggeram dengan dingin, "Apakah menurutmu anjing sepertimu cukup layak untuk itu?" Saya tidak. Queen tidak berani menolak. Dia hanya bisa mengangguk sambil membungkuk dengan senyum minta maaf. Tapi ketika dia dan Zack bertukar pandang, mata mereka penuh dengan kejahatan dan kebencian. "Harvey Yard, Mandy Zimmer, taruhan Anda tidak mengharapkan ini, bukan? Kami kembali. Selama kami bisa menghancurkan kalian berdua sampai mati, kami bahkan akan menerima nasib kami sebagai anjing untuk keluarga lain." Selain Jens dari Mordu, keluarga lain tiba di Woodwood. Tidak diketahui siapa yang menyebarkan berita kembalinya Oscar senior. Dapat dikatakan bahwa sekarang semua elit di Woodwood tahu tentang ini. Seseorang yang dikenal sebagai Tarzan industri medis tidak diragukan lagi akan menjadi tamu kehormatan bagi banyak keluarga kelas atas. Rumor mengatakan bahwa bahkan para pemimpin hebat memperlakukan Oscar senior dengan kesopanan yang sempurna. Ini saja dengan jelas menunjukkan posisi senior Oscar di industri medis. Di State Corporation, banyak yang mendiskusikan masalah ini juga. State Corporation sekarang dianggap sebagai langit-langit cahaya selatan, tetapi sekarang senior Oscar ada di sini. Mereka harus mengundangnya ke perusahaan dan melakukan kehormatan sebagai tuan rumah yang masuk akal dan murah hati. Karena itu, Ivana Zafir, meskipun tidak dalam suasana hati yang baik, menyingkirkan emosinya dan kembali ke State Corporation untuk mengambil alih komando pribadi. Ivana sudah tahu mengapa Nenek Zafir tiba-tiba kembali ke Bigwood. Itu semua karena senior Oscar. Jika dia berhasil mengundang senior Oscar untuk merawat Nenek Zafir, mungkin Zafir tidak akan memaksa Harvey ke posisi yang sulit lagi. Yvonne menggunakan semua koneksi yang dia miliki, bahkan membuat beberapa panggilan ke Sheldon Zafir. Pada akhirnya, dia kecewa. Tidak ada yang berhasil mengatur pertemuan dengan senior Oscar sama sekali. Industri medis Tarzan of Country H ini benar-benar bertindak atas kemauannya sendiri. Terlepas dari mereka yang menarik perhatiannya, dia tidak akan pernah menunjukkan rasa hormat kepada siapapun. Yvonne bekerja keras selama 3 hari, tetapi akhirnya usahanya sia-sia. Awalnya, dia ingin mengambil kesempatan ini untuk membantu Harvey menyelesaikan masalahnya yang berasal dari Savage of Walsing, tapi dia tidak menyangka dia akan gagal seperti ini. Pada sore ketiga, Harvey yang telah menghilang selama 2 hari, tiba di State Corporation. "Cari mobil bisnis untukku. Ingat, itu harus sesuatu yang biasa. Sebuah van akan menjadi yang terbaik. Semakin lusuh, semakin baik. Saya akan menyambut seseorang di bandara," Harvey memerintahkan saat dia memasuki kantor Ciel. "Ciel, siapa yang akan kamu sambut? Mengapa Anda membutuhkan mobil paling lusuh untuk ini?" Yvonne bingung, siapa yang akan meminta ini? Harvey berkata, "Kamu tidak tahu bahwa orang ini senang pergi ke medan perang ketika dia tidak ada hubungannya
dia paling suka kendaraan lusuh dan usang. Dia tidak ingin duduk di mobil mewah. Meskipun Yvonne tidak tahu orang seperti apa yang akan diterima Harvey, karena dia meminta, dia harus mengikutinya. Tidak lama kemudian, sebuah van yang berusia setidaknya sekitar 10 tahun didorong ke pintu depan State Corporation. Harvey meminta Reinhardt untuk menjadi pengemudi sebelum melaju kencang menuju Bandara Woodward. Ketika mereka tiba di bandara, Ray tercengang melihat pemandangan di depannya. Bandara sangat ramai dengan banyak mobil mewah menunggu di luar. Maybach, Bentley, Rolls-Royce. Hampir setiap merek mewah lainnya bisa dilihat. Orang luar bahkan mungkin mengira ini adalah pameran mobil mewah. Fakta bahwa Harvey dan Ray mengemudi dengan van tua yang lusuh membuat setiap pengemudi di sana membenci mereka. Ada apa dengan pria ini? Apa dia tidak tahu hari apa ini? Hari ini adalah hari di mana senior Oscar akan kembali. Keluarga besar yang datang ke sini untuk melihat lelaki tua itu akan membawa mobil mereka yang paling berharga hanya untuk melihat sekilas darinya. Namun, ada seseorang yang mengemudi di sini dengan van. Ketika Harvey terlihat berjalan keluar dengan spanduk yang disampirkan secara horizontal, melintasi van lusuh bertuliskan "Selamat datang di Woodward, Senior Oscar Armstrong," seseorang mengenalinya. Hahaha. Bukankah ini menantu Zimmer, Harvey York? Mereka pikir mereka bisa menyambut Senior Armstrong dengan perusahaan mereka yang malang dan van tua yang lusuh. Lelucon macam apa ini? Hahaha. Aku tertawa sampai mati. Bagaimana seseorang bisa sebodoh ini? Mereka semua mengatakan menantu yang tinggal tidak punya otak. Aku tidak percaya itu sampai sekarang. Melihat seseorang secara langsung memang lebih baik daripada mengenalnya dengan reputasi. Berita tentang suami langsung Mandy Zimmer yang mengemudikan van untuk menyambut senior Oscar menyebar tidak lama kemudian. Di antara kerumunan, Zack dan Quinn menemani Gray ke bandara. Pada saat itu, mata tajam Zack melihat Harvey dari jauh. Tuan Jeans, lihat ke sana. Apakah Anda melihat orang itu? Itu Harvey York. Zack berbicara dengan cepat saat dia menunjuk ke arah Harvey. Quinn juga bersemangat dan menambahkan, Tuan Jeans, istrinya adalah wanita yang Anda minati. Ditambah lagi, berdasarkan apa yang aku tahu, meskipun dia sudah menikah dengan Mandy selama 3 tahun, dia bahkan tidak pernah menyentuh jarinya. Tuan Jeans, sepertinya wanita itu ditakdirkan untuk menjadi mainanmu. Gray yang awalnya terlihat bosan, kini mengutasin ekspresi menarik. Dia menyalakan ponselnya untuk menemukan gambar tertentu, itu tidak lain adalah Mandy Zimmer. Niatnya berada di Woodward terutama karena Oscar Armstrong. Alasan lainnya adalah Mandy. Dia menemukan gambar ini di ponsel Zack secara tidak sengaja dan bersumpah bahwa dia akan mendapatkan wanita ini apapun yang terjadi. Sekarang dia tahu bahwa suami yang tinggal bersama wanita ini bahkan tidak menyentuh jarinya selama 3 tahun. Dia menjadi lebih tertarik. Bukankah kamu bilang suami Mandy hanya sampah? Kenapa dia di sini? Mungkinkah dia ingin menyambut senior Oscar juga? Gray bertanya dengan penuh semangat. Zack mengatupkan giginya, Tuan Jean, Harvey tidak memiliki kemampuan lain selain menyedot orang. Mungkin Mandy berpikir bahwa karena dia sangat pandai dalam hal itu, dia mungkin juga membiarkannya datang ke sini dan mencoba peruntungannya. Bab 980, Grayjian tertawa terbahak-bahak. Jika aku di sini, bagaimana dia bisa memiliki kesempatan sama sekali? Giants of Mordu adalah salah satu dari 10 keluarga teratas di negara Ha. Meskipun mereka menempati urutan ke-9, Gray percaya tidak ada orang tak berguna di sini yang memiliki status lebih tinggi darinya. Zack bertanya sinis, Tuan Jeans, apakah Anda ingin saya membawa orang untuk menangkap orang itu? Tidak perlu terburu-buru, sekarang saatnya untuk menyelesaikan masalah resmi. Wanita bisa menunggu kapan saja. Gray menjawab dengan santai, dia tahu bagaimana membedakan antara hal-hal yang serius dan kurang mendesak. Tidak jauh dari Gray,
Ade Carson Claude, Callum Robbins, dan Katie Yates, mereka berdiri bersama bahu-membahu. Ketika mereka melihat Harvey masuk, Katie mengerutkan alisnya dan berkata dengan suara rendah, "Mengapa sampah itu ada di sini?" Sungguh memalukan. Harvey adalah cucu menantu Yates. Jika dia melakukan sesuatu yang memalukan di sini, itu akan berdampak buruk pada keluarga Yates. Callum tersenyum. "Jangan panik, Yates tua. Cucu menantumu ini selalu melakukan hal-hal yang tidak biasa. Mungkin dia akan menarik perhatian senior Oscar, jika itu masalahnya. Ingatlah untuk menjaga kami saat itu." Callum dan Carson sama-sama menyeringai. Alasan mengapa ketiga keluarga berkumpul di sini hari ini adalah sederhana. Itu untuk mengundang senior Oscar ke tempat mereka, di suatu tempat yang lebih jauh. Sheldon Saphir, Tila Quinlan, dan Shania Sul juga tiba. Secara keseluruhan, Bandara Bootwood hari ini mengumpulkan semua foto besar Bootwood, baik secara terbuka atau diam-diam. Tidak diketahui berapa banyak orang terhormat yang datang dari tempat lain. Chris Liu berdiri di depan dengan ekspresi dingin. Ketika dia melihat Harvey, dia memiliki senyum dingin di wajahnya. Orang lain mungkin tidak mengetahui rahasia identitas Harvey yang sebenarnya, tetapi Chris tahu dengan jelas bahwa Harvey bukan sekadar menantu. Harvey mungkin adalah Pangeran York yang dikabarkan. Tetap saja, Chris tidak terlalu takut pada Harvey. Bagaimanapun, Chris adalah Pangeran Leo dari Hong Kong. Terlepas dari 10 keluarga teratas negara, Leo dari Hong Kong dapat mengalahkan siapapun. Jadi kamu yang mengirimiku surat itu. Menarik. Hari ini, saya terlalu sibuk untuk mengganggu Anda. Tetapi segera saya akan membuat Anda tahu kekuatan kami Leo dari Hong Kong. Chris mencibir dalam hatinya. Dia tidak terlalu peduli dengan Harvey. Tetapi tepat pada saat itu, dia melihat Harvey berjalan menuju tempat dia berdiri. Melihat ini, Chris menjadi tercengang. Katie, Callum, dan Carson juga sama terkejutnya. Zack, dan Quinn juga sedikit tercengang. Hanya Sheldon, Shania, dan mereka yang mengetahui identitas asli Harvey yang memiliki ekspresi dalam dan bermakna di wajah mereka. Tindakan sederhana Harvey dengan mudah menarik perhatian semua orang. Mungkin dia mengetahui betapa kuatnya Camilo dari Hong Kong dan memutuskan untuk memohon pengampunan. Chris mempelajari ekspresi Harvey sambil tetap tenang dan tenang seperti biasanya. Dia tidak percaya bahwa ada orang yang berani menyinggung Leo di sini. South League besar, tetapi Leo dari Hong Kong belum melihat South League sebagai pesaing. Melihat Harvey berjalan mendekat, Chris tersenyum. Aku ingin tahu apa yang dibutuhkan temanku dariku di sini. Harvey menatap Chris dalam-dalam dan berkata dengan dingin, kamu punya 7 hari lagi. Jika Anda melakukan apa yang saya katakan dan meminta maaf kepada saya dengan berlutut di tanah, saya tidak akan menyelidiki lebih jauh masalah ini, tetapi jika tidak, maka Leo Hong Kong tidak perlu ada lagi. Bab 981, seluruh kerumunan terkejut ketika Harvey mengatakan ini. Bandara, yang awalnya sedikit bising, menjadi sunyi pada saat itu juga. Semua orang melongo menatap Harvey, tercengang dan ngeri. Apa yang terjadi? Apakah kita salah? Siapa yang berani memprovokasi keluarga Leo dari Hong Kong di depan begitu banyak orang? Apalagi pria ini melakukannya di depan pangeran keluarga Leo. Meskipun tahu betul bahwa sebagian besar elit Bootwood berbondong-bondong untuk melihat Chris Leo ketika dia pertama kali datang ke Bootwood, apa identitas orang seperti itu? Status apa yang dimiliki pria ini? Siapa yang berani mengancam Leo dengan mengatakan bahwa mereka tidak dibutuhkan lagi di Hong Kong? Bahkan Sheldon Saphir dan mereka yang mengetahui identitas Harvey tercengang. Keluarga Leo adalah salah satu dari 4 keluarga teratas di Hong Kong dan sangat kaya. Bahkan jika 10 keluarga teratas dari negara yang hebat ingin mengacaukan mereka, mereka mungkin harus membayar harga yang mahal untuk melakukannya.
Namun, seseorang mengucapkan kata-kata menghina seperti itu. Banyak orang mengenali Harvey, bukankah dia yang dikatakan sebagai suami langsung Mandy Zimmer? Lupakan Mandy. Keluarga Zimmer hanyalah keluarga kelas 2 di Brookwood yang baru saja menginjakan kaki di masyarakat kelas atas. Keluarga seperti itu tidak berharga di depan Leo dari Hong Kong. Namun sekarang, menantu laki-laki dari Zimmer ini berani berbicara dengan keluarga Leo sedemikian rupa. Apakah dia mencoba untuk mati? Chris tertawa. Ini adalah pertama kalinya dalam bertahun-tahun bagi kami Leo mendengar seseorang mengatakan bahwa mereka akan menghancurkan kami. Ini juga pertama kalinya dalam hidupku seseorang berani menuntutku untuk merendahkan diri dan meminta maaf. Kamu luar biasa. Harvey mencibir, aku tidak akan mengatakan hal yang sama 2 kali. Terserah Anda untuk mendengarkan atau tidak. Rombongan di samping Chris berseru dengan marah, kamu pikir kamu siapa? Anda bahkan tidak memenuhi syarat untuk membawa sepatu pangeran saya. Beraninya kau mengancam pangeranku? Membiarkan pangeranku meminta maaf padamu? Tidak. Kecuali matahari terbit dari barat. Harvey mengabaikan rombongan itu, dia hanya seorang bawahan, dia tidak memiliki hak untuk berbicara dengan Harvey. Banyak orang di bandara mulai bertukar pandang. Charleston Claude dan Calum Robbins hampir tertawa terbahak-bahak. Penatua Yates, cucu menantumu sangat menarik. Dia bahkan mengancam Pangeran Leo. Dia pikir dia siapa? Bahkan Pangeran York dari State Corporation tidak akan berani mengatakan hal seperti itu. Kan? Apalagi orang ini? Penatua Yates, mari kita singkirkan menantu yang tinggal ini dengan cepat. Jika bukan, karena menunggu senior Armstrong, hari ini, kamu pasti sudah mati berkali-kali. Jika kamu tidak mengusirnya, keluarga Zimmer akan terlibat dalam kekacauan cepat atau lambat. Setelah mendengar kata-kata ini, Kate berkata dengan dingin, jangan khawatir, masalah ini sudah berjalan dengan baik. Paling lama 3 hari. Sampah tak berguna ini tidak akan ada hubungannya dengan kita, Yates. Di tempat lain, Gray James Masin ekspresi bingung ketika dia berkata kepada Zack, Zack, apakah ini menantu yang kamu katakan pandai membual? Sepertinya dia cukup arogan. Bahkan saya tidak berani menyinggung Leo dari Hong Kong, dia punya nyali. Zack mencibir, Tuan muda, semua orang tahu Harvey tidak secerdas itu, lagi pula, siapa yang waras yang berani menyinggung Pangeran Leo? Gray menghela nafas dan berkata dengan acuh tak acuh. Tidak ada artinya menggertak orang bodoh, lupakan dia. Pergi dan panggil istrinya untuk datang ke kamarku malam ini dan menemaniku. Aku terlalu malas untuk main-main dengan sampah. Ekspresi Zack berubah. Setelah beberapa saat, dia tersenyum dan berkata, Tuan muda, apa asyiknya berada di hotel? Untuk membuatnya lebih menyenangkan, saya pikir kita harus pergi ke rumah Mandy dan membiarkannya menemani Anda di sana. Gray menyeringai, kamu cukup ahli. Bab 982, pada saat yang sama, di gerbang Bandara Brookwood, sebuah Porsche akhirnya menemukan tempat parkir. Mandy keluar dari mobil, dia tidak bisa membantu, tetapi merasa sedikit gugup ketika dia mengamati situasi di depannya. Ayah, Ibu, apakah kita akan mengundang senior Oscar Armstrong? Mandy sedikit ragu. Lillian Yates dan Simon Zimmer mendesaknya untuk pergi ke bandara setelah melihat berita yang menyatakan bahwa senior Oscar Armstrong akan datang ke Brookwood pagi ini juga. Lillian tersenyum. Putriku sayang, perusahaanmu sedang membangun resor Gunung Silver Nimbus. Melihat perkembangannya, saya pikir itu bisa dijual ke publik dalam 1 atau 2 bulan, kan? Mandy berpikir sejenak dan berkata, ini hampir selesai. Lillian bertepuk tangan dan berkata, itu sebabnya. Tidakkah menurut Anda harus mulai memikirkan penjualan sekarang? Sebelumnya, saya berpikir tentang di mana menemukan duta besar untuk Anda, tapi sekarang, bukankah sudah ada yang ada di sini? Apa maksudmu? Mandy tidak mengerti. Oscar Armstrong Senior.
Jika dia bisa datang dan melihat lokasi pembangunan Silver Nimbus Mountain Resort, kami dapat mempublikasikannya dengan memberitahu publik bahwa dia telah mengakuinya sebagai tempat yang cocok untuk kesehatan dan kebugaran. Dalam hal ini, bukankah harga situs akan naik? Lilian mungkin cerewet, tapi dia masih berasal dari keluarga besar. Dengan demikian, dia memiliki sedikit ketajaman bisnis. Mata Mandy berbinar, tetapi kemudian dia berkata dengan sedih, "Aku tahu itu akan berdampak baik pada proyek ini. Tapi ayah, ibu, kamu telah melihatnya sendiri. Ada begitu banyak mobil mewah. Semua orang di sini di bandara pasti berasal dari keluarga besar dengan perusahaan besar. Kami hanya perusahaan kecil. Kami tidak memenuhi syarat untuk memanggil senior Oscar Armstrong." Simon batuk. "Putriku, jangan merendahkan dirimu sendiri. Jangan lupa, kamu adalah wanita yang dilamar Pangeran York di depan umum. Nanti ketika kamu memperkenalkan diri, katakan saja bahwa kamu adalah tunangan Pangeran York. Pangeran York adalah orang nomor 1 di South Leigh. Siapa yang tidak akan menunjukkan rasa hormat padanya?" Simon dan Lilian Yates saling melirik. Keduanya tampak sangat bertekad. Mereka menempatkan Mandy di suatu tempat, membiarkan Oscar Armstrong mendukung resor hanyalah alasan sepele. Yang paling penting adalah memaksa Mandy mengakui bahwa dia adalah tunangan Pangeran York. Setelah kejadian sebelumnya, mereka semakin tidak puas dengan Harvey. Sekarang, mereka hanya ingin menyingkirkan menantu laki-laki itu dan menikahkan putri mereka dengan Pangeran York. Wajah Mandy menggelap. "Ayah, Ibu, aku sudah menolak Pangeran York. Bisakah kamu berhenti bertingkah seperti ini?" Lilian memelototi Mandy. "Yang terpenting sekarang adalah proyek Silver Nimbus Mountain Resort. Jika penjualan tidak bagus, kita tidak akan punya apa-apa di masa depan. Kesempatan mengundang senior Armstrong hanya datang sekali. Jika Anda melewatkannya, itu akan hilang." Mandy menghela nafas. Dia tahu Lilian tidak mengatakan omong kosong. Memang, pelanggan yang ditargetkan dari resor adalah orang-orang dari masyarakat kelas atas. Menjual kepada mereka akan menjadi tugas yang sulit. Jika resor tersebut mendapat persetujuan senior Oscar Armstrong, masyarakat kelas atas pasti akan terburu-buru membeli properti di sana. Mandy hanya bisa menggertakkan giginya saat dia dengan tegas menuju ke ruang tunggu bandara. Kompetisi itu hebat. Tetapi demi perusahaan dan proyeknya, Mandy tidak punya pilihan selain melakukannya. Mandy dan orang tuanya belum mengetahui bahwa saat ini Harvey sudah datang dan mengancam Tris Leo secara langsung. Kalau tidak, dengan temperamen Lilian dan Simon, mereka sudah lama ketakutan. Bagaimana mereka berani memasuki ruang tunggu bandara? Bab 983. Sementara itu, hampir 1.000 orang berkumpul di luar lorong VIP Bandara Internasional Bookwood. Dan jumlahnya terus bertambah. Mereka semua berdesakan di area pintu keluar, terlepas dari apakah mereka memenuhi syarat atau tidak. Semua orang berencana untuk mencoba keberuntungan mereka. Pada saat ini, berita dari seseorang di dalam bandara diumumkan. Pesawat pribadi Oscar Armstrong telah mendarat dan dia akan segera keluar. Tris Leo dan yang lainnya serius dan bertekad. Mereka menatap pintu keluar dengan antisipasi. Harvey pindah ke tepi kerumunan, menolak untuk masuk dengan orang lain. Melihat ini, banyak orang mencibir. Tampaknya menantu yang tinggal masih tahu di mana dia berdiri. Dia tahu dia tidak bisa mengundang senior Oscar Armstrong. Namun, ini sudah diduga. Dengan Tris Leo di sini, siapa yang bisa memiliki kelayakan untuk bersaing dengannya? Sekitar 3 menit kemudian, beberapa orang keluar dari lorong VIP. Yang pertama muncul tidak lain adalah senior Oscar Armstrong. Meskipun pria itu berusia hampir 70 tahun, dia masih penuh energi dan memancarkan aura yang mengintimidasi. Dikatakan bahwa orang tua ini tidak hanya memiliki keterampilan medis yang belum pernah terjadi sebelumnya, tetapi ia juga sangat terampil dalam seni bela diri. Dia tahu Tai Chi.
Wing Chun, Bagua, Hungga, dan seterusnya. Ketika dia masih muda, dia berpartisipasi dalam beberapa kompetisi nasional penyamaran dan memenangkan kejuaraan. Karakter seperti itu bisa dikatakan sebagai idola nasional. Dikatakan juga bahwa dia pergi ke luar negeri kali ini karena pandemi telah terjadi di negara miskin. Dia pergi ke sana dengan biaya sendiri dan menghabiskan beberapa tahun mencoba menyembuhkan pandemi di negara itu. Meskipun demikian, bidikan besar semacam ini tampaknya cukup sederhana. Dia mengenakan kemeja bercat putih dan hanya memiliki asisten yang berusia sekitar 30 tahun bersamanya. Yang terpenting, dia membawa ransel. Meskipun dia berjalan keluar menggunakan lorong VIP, dia tampaknya tidak memiliki aura superioritas tentang dirinya. Banyak orang tidak bisa menahan diri untuk berdiri tegak, menatapnya dengan kagum. Chris Liu adalah orang pertama yang melangkah maju. Dia berbicara dengan hormat, "Selamat siang, Senior Armstrong. Saya pangeran keluarga Liu dari Hong Kong, Chris Liu." Liu selalu membantu bidang medis dan pendidikan. Baru-baru ini, kami berencana untuk berinvestasi dalam pendirian rumah sakit komprehensif berskala besar di South Lake. Tapi kami kurang pengalaman. Jadi kami ingin mengundang Senior Oscar Armstrong menjadi dekan dan memberikan beberapa saran atas kekurangan pekerjaan kami. Tolong beri kami kesempatan untuk belajar dari Anda, Senior Armstrong. Sikap Chris sangat hormat. Dia tidak terlihat seperti seorang pangeran dari keluarga papan atas, melainkan seperti seorang siswa. Namun, kata-katanya menyebabkan wajah orang banyak yang waspada berubah. Leo terlalu kejam. Mereka bahkan berencana mendirikan rumah sakit yang komprehensif untuk menghubungi Senior Oscar Armstrong. Upaya seperti itu menghabiskan biaya ratusan juta saja. Namun, jika mereka berhasil mengundang Senior Oscar Armstrong dan membujuknya menjadi dekan rumah sakit, maka rumah sakit ini pasti akan mendapatkan reputasi yang sangat baik. Adapun para tetua keluarga Leo, mereka kadang-kadang bisa bertemu Senior Armstrong dan bahkan menerima perawatan darinya. Itu tidak ada kewajiban. Cemerlang. Hanya bisa dikatakan bahwa gerakan Chris benar-benar brilian. Lebih penting lagi, dia menempatkan Senior Armstrong dalam situasi seperti itu dan memaksa orang tua itu untuk menyetujuinya. Namun, Oscar Armstrong tersenyum dan menjawab, "Saya mengagumi kebaikan hati Leo dari Hong Kong kepada orang-orang miskin. Sayangnya saya tidak pandai administrasi. Jadi saya khawatir saya tidak dapat membantu Anda." Bab 984. Oscar Armstrong menolak Chris Leo dan tampaknya tidak terlalu khawatir akan diperas secara moral. Wajah Chris menjadi pucat. Dia tahu sudah terlambat untuk mengatakan apa-apa lagi. Senior Oscar Armstrong mungkin memiliki kesan buruk terhadap Leo karena pemerasan moral yang dilakukan Chris Armstrong Senior. "Saya sekretaris pertama pemerintahan Cahaya Selatan. Penatua Safir ingin mengundang Anda untuk makan siang bersamanya dan memberi kami beberapa saran tentang sistem medis kami di South Lake. Sheldon tidak muncul. Sebaliknya, sekretaris pertamanya datang dan mengundang Oscar. Bantu saya berterima kasih kepada Penatua Safir. Tetapi saya memiliki beberapa siswa yang bekerja di pemerintahan Cahaya Selatan. Saya khawatir akan ada kecurigaan mempraktikkan jobbery jika saya hanya makan dengan pejabat manapun. Saya harap Penatua Safir tidak keberatan." Oscar terkekeh, menolak Sheldon. Selanjutnya, semua perwakilan dari keluarga besar melangkah maju untuk mengundangnya. Semua orang datang dengan berbagai alasan, tetapi akhirnya mereka semua ditolak. Chris Leo dan yang lainnya sedikit terkejut. Apa ini semua tentang? Apa alasan Oscar berada di sini? Dia tidak memberikan wajahnya kepada siapapun. Mungkinkah masih ada bidikan besar dengan status yang bahkan lebih tinggi dari Chris Leo yang menunggu pria ini? Ribuan orang di tempat kejadian saling memandang. Di ujung kerumunan, Lilian mendorong Mandy keluar, membuat Mandy bergegas beberapa langkah ke depan dan menghalangi jalan Oscar Armstrong. Desir. Semua mata sekarang tertuju pada Mandy.
Masing-masing menatapnya dengan tatapan curiga. Ketika Chris pertama kali muncul, dia hanya berani berdiri di samping Oscar untuk berbicara. Wanita ini sangat berani. Dia berani menghalangi jalan senior Oscar Armstrong. Kate Yates adalah orang pertama yang mengenali Mandy. Dia sangat takut, sehingga dia mulai gemetar. Mandy, apa yang kamu lakukan? Cepat ke sini, jangan menghalangi jalan. Guy Jens menatap Mandy yang mempesona dengan penuh minat. Dia menjilat bibirnya. Zack Zimmer, aku tidak sabar. Seperti yang telah diusulkan Pangeran York kepada Mandy sebelumnya, banyak yang mengenalinya. Sebuah bus bersemangat muncul. Aku mengenalinya. Bukankah dia Mandy Zimmer yang dilamar Pangeran York sebelumnya? Kenapa dia ada di sini? Saya mendengar dia memiliki suami yang tinggal di rumah yang telah dia nikahi selama 3 tahun. Tapi dia masih berkencan dengan Pangeran York, tak tahu malu. Wanita apa? Apakah dia berencana untuk merayu senior Oscar Armstrong juga? Sangat tidak tahu malu. Apakah dia pikir dia bisa melakukan apapun yang dia inginkan karena dia cantik? Apa yang dia pikirkan? Seseorang seperti senior Oscar Armstrong tidak akan goyah di depan hal-hal seperti uang dan kecantikan. Ada gosip yang tak tertahankan di sekitar yang menyebabkan wajah Mandy menjadi pucat. Dia memikirkan masalah itu. Sejak dia datang ke sini, dia hanya bisa berani dan berkata, Armstrong senior, saya Mandy Zimmer dari Silver Nimbus Enterprise, terutama bertanggung jawab atas proyek Silver Nimbus Mountain Resort. Saya ingin mengundang Anda untuk mengunjungi lokasi konstruksi kami. Kerumunan mencemooh ketika Mandy mengatakan ini. Mandy Zimmer, bisakah Anda memiliki kesopanan umum? Apakah Anda ingin senior Armstrong membantu Anda mengiklankan resort Anda? Apa yang kamu pikirkan? Semua orang mengundang senior Armstrong untuk memberikan kontribusi di bidang medis. Tapi kamu adalah sesuatu. Anda sebenarnya mengundangnya hanya untuk menjual beberapa rumah. Mengapa kami memiliki orang-orang seperti Anda di Brookwood? Anda harus dikeluarkan dari komunitas bisnis Brookwood. Orang-orang ini memiliki motif tersembunyi sendiri. Tetapi saat ini, mereka semua berpura-pura menjadi orang benar. Mereka berdiri di landasan moral yang tinggi dan mengutuk Mandy. Mandy pucat dan tak bisa berkata-kata. Dia tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Kulit Simon dan Lillian menjadi mengerikan. Mereka tidak menyangka hal-hal akan mencapai titik ini. Bab 985, melihat Mandy dicaci maki hingga wajahnya memucat dan tubuhnya gemetar, Lillian tidak tahan lagi. Dia awalnya adalah tikus yang tidak tahu malu, jadi dia melangkah keluar, menunjuk ke sekeliling, dan mengutuk. Kamu pikir siapa yang kamu teriaki? Keluarga kami mengundang senior Armstrong. Itu bukan urusanmu. Apakah kamu lupa identitas putriku? Dia wanita yang berani menolak Pangeran York. Siapa di antara kalian di sini yang memiliki hak istimewa untuk menolak Pangeran York? Putri, saya keluar untuk mengundang senior Armstrong mengunjungnya. Lokasi proyek adalah caranya memberinya wajah. Apakah kamu tidak mengerti? Lillian melipat tangannya. Dia kemudian menatap senior Oscar Armstrong dan berkata, Senior Armstrong, Anda seharusnya pernah mendengar tentang Pangeran York, kan? Putri saya dapat dianggap sebagai istri tidak resminya. Bahkan jika kamu tidak memberikan wajah putriku, kamu setidaknya akan menunjukkan rasa hormat kepada Pangeran York, kan? Ejekan terdengar dari sekitar setelah Lillian mengucapkan kata-kata ini. Oscar juga memiliki ekspresi aneh. Mandy sangat pucat sekarang. Dia hanya bisa menyembunyikan wajahnya karena malu. Terlalu memalukan. Apa penghinaan? Dia tidak pernah menyangka ibunya akan mengatakan hal ini di depan begitu banyak orang. Namun, Lillian tidak merasakan apa-apa. Dia melipat tangannya, tampak puas. Dia tidak percaya bahwa Harvey yang tidak berguna masih bisa menanggung rasa malu setelah kejadian ini. Semuanya akan baik-baik saja selama dia bisa memaksa pemborosan ruang itu untuk menceraikan Mandy.
Putrinya seharusnya menikah dengan pria terkenal dan menjadi sukses. Bagaimana dia bisa menyia-nyiakan hidupnya karena sampah itu? Oscar Armstrong mengangkat tangannya dan memberi isyarat kepada semua orang untuk diam. Auranya terlalu kuat. Satu tindakan sederhana segera menempatkan Lilian yang seperti tikus di posisi yang lebih rendah. Dia tidak lagi berani menatapnya. Oscar memandang Mandy dengan serius dan bertanya, "Nona muda, apakah Anda tunangan Pangeran York?" Wajah Mandy pucat, tetapi dia masih menggigit bibirnya dan menjawab, "Senior Armstrong, ibuku suka berbicara omong kosong. Saya tidak ada hubungannya dengan Pangeran York." Oscar melanjutkan, "Anda mengundang saya ke lokasi konstruksi Anda hanya untuk berkunjung?" Mandy menjawab dengan jujur, "Saya berharap dapat menggunakan reputasi Anda untuk mengiklankan resor saya." Oscar terkejut. Setelah beberapa saat, dia tertawa dan berkata, "Nona muda, kamu sangat menarik. Selama bertahun-tahun, banyak orang ingin mendapatkan perawatan medis dari saya dan menggunakan reputasi saya untuk membantu mengiklankan barang-barang mereka. Mereka datang dengan alasan yang bermartabat seperti membangun rumah sakit, melakukan penelitian medis, memberikan sumbangan medis, dan sebagainya. Alasannya sangat berbeda, tetapi pada akhirnya tujuan akhir mereka sama. Tak satu pun dari itu sebenarnya untuk hal-hal yang mereka sebutkan. Yang paling saya benci dalam hidup saya adalah orang-orang munafik ini. Saya merasa sakit ketika saya melihat mereka." Kata-kata Oscar menyindir sesuatu, banyak wajah orang menjadi pucat setelah mendengarkannya. Namun, di depan senior Armstrong, mereka hanya bisa menanggung hinaan, mereka tidak berani berdebat dengannya. "Nona muda, Anda memiliki temperamen yang baik. Anda pasti akan memiliki prestasi besar di masa depan. Namun, saya, Oscar Armstrong, tidak pernah mengiklankan atau mendukung apapun sebelumnya. Aku hanya bisa meminta maaf." Wajah Mandy masih pucat, tapi dia membungkuk dan berkata, "Maaf, ini sangat mendadak." Dia melangkah ke samping saat dia berbicara. Oscar Armstrong tersenyum, hendak pergi. Pada saat ini, seseorang melangkah maju dan menghalangi jalan Oscar sekali lagi. Semua orang terdiam. Harvey York. Mengapa menantu yang tinggal ini keluar pada saat yang kritis? Bab 986. Tatapan semua orang menjadi dingin. Keluarga ini tentu saja berani. Pria itu berani mengancam keluarga Leo dari Hong Kong. Wanita itu berani menghalangi jalan Oscar Armstrong. Sekarang, menantu yang tidak tahu di mana dia berdiri menghalangi jalan senior Armstrong. Apa yang ingin dia lakukan? Katie tidak bisa menahannya lagi. Dia menunjuk Harvey dan mengutuk, "Harvey, bodoh. Apa yang akan kamu lakukan? Di mana keamanan? Bawa dia pergi dengan cepat dan jangan biarkan dia mengganggu senior Armstrong." Yang lain juga angkat bicara. "Cukup. Kalian berdua. Waktu senior Armstrong sangat berharga. Jika semua orang melakukan hal yang sama sepertimu dan memiliki nyali untuk menghalangi jalan senior Armstrong, lalu apa yang akan dirasakan senior Armstrong? Cepat dan keluar. Jika kamu berani menghentikan senior Armstrong lagi, jangan salahkan kami saat kami bersikap kasar kepadamu." Harvey mengabaikan mereka. Sebaliknya, dia tersenyum pada senior Armstrong dan berkata, "Kamu senior Oscar Armstrong, kan? Saya sopir taksi yang Anda panggil. Perjalananmu ada di luar." Oscar menatap Harvey dalam-dalam. Dia kemudian tersenyum dan berkata, "Harganya $2, kan?" Harvey tersenyum. "Itu benar, tapi ini tumpangan. Saya khawatir itu akan mengambil sedikit jalan memutar di sepanjang jalan nanti." "Jangan pedulikan itu." Oscar mengangguk. "Saya meminta tumpangan. Tentu saja, Anda sebagai pengemudi akan memiliki keputusan akhir." Percakapan antara keduanya langsung mengejutkan sekelompok orang yang hadir. Banyak orang tidak bisa membantu membersihkan telinga mereka. Mereka mengira mereka salah dengar. Tumpangan. Terlepas dari identitasnya yang kuat,
senior Armstrong meminta tumpangan. Apalagi menantu yang tinggal ini adalah orang yang datang menjemputnya. Semua orang merasa konyol. Banyak keluarga besar dan perusahaan besar mencoba yang terbaik untuk mendekati senior Oscar Armstrong. Pada akhirnya, seorang sopir taksi datang dan membawanya pergi. Chris Leo dan yang lainnya memiliki keinginan untuk meninju dinding. Seseorang dengan cepat melangkah maju dan berkata, "Armstrong Senior, jika Anda membutuhkan tumpangan, Anda bisa memberitahu kami. Kami memiliki Maybach yang diperpanjang di luar. Kami akan mengirim Anda kemanapun Anda ingin pergi." Armstrong Senior, "Milik kita adalah Bentley." Armstrong Senior, "Ada Rolls-Royce di sini." Orang-orang ini bertindak seolah-olah mereka telah melihat peluang. Mereka semua melambaikan kunci di tangan mereka, berusaha terlihat gagah. Selama mereka bisa mengirim Oscar Armstrong. Tidak peduli apakah dia ingin pergi, ini adalah kesempatan untuk mendekatinya. Tanpa diduga, Oscar melambaikan tangannya dan melanjutkan, "Bocah kecil, kendaraanmu adalah van, kan?" Harvey menjawab, "Ya, itu adalah van yang berusia lebih dari 10 tahun. Mata Oscar berbinar. "Oke, aku menyukainya. Ayo pergi." Sudut mata orang-orang yang mengendarai mobil mewah berkedut setelah mendengar percakapan antara Harvey dan Oscar. Apakah kita salah? Menantu laki-laki yang masih hidup ini menggunakan mobil van yang sudah berumur lebih dari 10 tahun untuk menjemput senior Armstrong. Senior Armstrong juga menerimanya dengan senang hati. Mungkinkah van bernilai lebih dari mobil mewah saat ini? Semua orang bingung. Adapun Mandy, dia tampak lebih lelah dari sebelumnya. Dia tidak punya waktu untuk bertanya kepada Harvey mengapa dia muncul di sini dan mengapa dia mengendarai van sekarang. Tetap saja, suaminya yang tinggal di rumah akan membawa pergi senior Oscar Armstrong. Mengapa adegan ini sangat tidak realistis? Harvey mendekati Mandy dan berkata sambil tersenyum, "Sayang, kenapa kamu linglung? Saya akan pergi ke lokasi konstruksi sebentar lagi." Mandy berkata dengan lemah, lalu, "Bagaimana dengan senior Armstrong? Dia akan menumpang denganku." "Tentu saja, dia harus pergi kemanapun saya pergi. Saya akan mengirimnya ke tujuannya pada akhirnya," kata Harvey senang. Mandy tercengang, Lillian dan Simon juga sama tercengangnya, semua orang di bandara tercengang. Menantu laki-laki yang masih hidup ini bermaksud membawa paksa senior Oscar Armstrong ke lokasi konstruksi. Bab 987, Mandy butuh waktu lama sebelum dia bisa bereaksi. Dia tergagap, "Harvey, jangan main-main. Mengirim orang tua ke tujuan adalah hal yang paling penting. Jika urusannya tertunda karena Anda, dapatkah Anda menanggung konsekuensinya?" Harvey tersenyum. "Sayang, jangan takut. Saya sudah memberitahu dia ketika dia meminta tumpangan saya bahwa saya akan mengirimnya ke tujuannya hari ini. Lagi pula, dia hanya membayar $2. Jadi, seberapa cepat dia berharap sampai di sana?" Mandy terdiam, tetapi apa yang dikatakan Harvey benar. "Berapa banyak tempat yang akan kamu bawa ke senior Armstrong?" Orang-orang di sekitar memelototi Harvey. Chris Lowe bahkan datang dan berteriak, "Harvey, berhentilah membuang waktu senior Armstrong. Aku akan mengirimnya." "Tidak," kata Harvey acuh tak acuh. "Kenapa tidak?" Chris hampir muntah darah. "Jika senior Armstrong pergi, siapa yang akan membayar tagihan tumpangan saya? Apakah Anda pikir saya tidak perlu bensin ketika saya mengendarai mobil saya ke bandara?" Harvey berkata dengan benar. "Baiklah, jadi kamu hanya ingin uang. Uang ini cukup untuk bensin Anda. Sekarang pergi dari sini." Chris mengeluarkan setumpuk dolar Hong Kong dan melemparkannya ke tanah di depan Harvey. Harvey berkata dengan acuh tak acuh, "Uangmu terlalu bau, saya tidak tertarik." "Kamu." Chris gemetar karena marah. Dia tahu Harvey sengaja membuat masalah di sini. Oscar memandang Chris dan berkata dengan dingin, "Pangeran Leo,
Saya tidak pernah mendapat satu sen pun dari orang lain di sini. Apa artinya ini? Apakah Anda menghina saya? Charisse, yang awalnya diambang kemarahan, bergidik. Dia buru-buru membungkuk dan berkata, "Maaf, Senior Armstrong, aku hanya tidak tahan, sampah ini akan membawamu berkeliaran. Bisakah Anda memberi saya kesempatan untuk menebus kesalahan? Saya akan mengirim Anda ke tujuan Anda, Senior Armstrong." Oscar menjawab dengan acuh tak acuh. Di Leo of Hong Kong adalah keluarga pengusaha. Anda semua orang harus memahami pentingnya kredibilitas dalam dunia bisnis. Meskipun saya seorang dokter, saya juga mengerti bahwa janji adalah janji karena saya sudah memesan tumpangan bocah kecil ini. Maka kontrak antara kami berdua berlaku sampai dia mengirim saya ke tujuan saya. Tidak bisakah kamu mengerti ini? Chris tercengang. Dia tidak menyangka kebajikan Senior Oscar Armstrong begitu mulia. Dia tidak akan dengan mudah menjanjikan apapun kepada orang lain atau melanggar kontrak dengan mudah. Mandy mendengarkan percakapan mereka. Dia tanpa sadar mencubit dirinya sendiri untuk memastikan bahwa dia tidak sedang bermimpi. Lilian akhirnya sadar. Dia menunjuk Harvey dan menyalak padanya, "Harvey, selain lokasi konstruksi, kamu juga harus mengirim Senior Armstrong ke keluarga Yates, mengerti?" Mata Harvey menjadi sedikit dingin ketika Lilian mengucapkan kata-kata ini. Lilian tidak akan mengatakan hal seperti itu tanpa alasan. Seseorang dari keluarga Yates pasti telah memerintahkannya untuk melakukannya. Namun, Harvey tidak mengatakan apa-apa. Sebaliknya, dia memberi isyarat kepada Mandy untuk pergi lebih dulu. Dia kemudian membawa Oscar ke tempat parkir. Reinhardt, yang adalah pengemudinya, terdiam. Apa? Pangeran terlalu luar biasa. Orang-orang lain di bandara menjadi bingung ketika mereka melihat Senior Armstrong memasuki van Harvey yang rusak. Bagaimana ini mungkin? Tidak ada yang menyangka bahwa orang yang mengantarkan Senior Armstrong pada akhirnya hanyalah menantu saja. Cepat dan pergilah ke lokasi konstruksi Silver Nimbus Mountain Resort. Harvey York yang tak tahu malu itu pasti akan membawa Senior Armstrong ke sana. Semua orang mengutuk Harvey, mengklaim bahwa dia tidak tahu malu. Sebenarnya, banyak keluarga besar dan perusahaan besar yang hadir merasa iri jika mereka tahu bahwa Senior Armstrong akan meminta tumpangan. Mereka akan menggunakan semua anggota keluarga mereka dan membiarkan mereka datang ke bandara sebagai sopir. Bab 988. Sementara itu, Mandy bergegas ke lokasi pembangunan Silver Nimbus Mountain Resort, seolah-olah dia sedang mengendarai pesawat. Dia membuat banyak panggilan di sepanjang jalan dan mengatur berbagai tugas. Terlepas dari bagaimana Harvey mendapatkan pesanan ini sejak dia membawa Senior Oscar Armstrong ke lokasi konstruksi. Ini adalah kesempatan emas bagi Silver Nimbus Enterprise. Simon dan Lilian, yang duduk di belakang, tidak tahu ekspresi apa yang harus mereka tunjukkan saat melihat penampilan putri mereka yang sibuk. Siapa yang mengira bahwa hal-hal akan berkembang seperti ini hari ini? Menantu laki-laki yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan Senior Oscar Armstrong, membawanya berkeliling. Semuanya terasa begitu tidak nyata. Segera, Mandy tiba di lokasi konstruksi. Perusahaan konstruksi dan semua karyawan sudah siap. Semua orang membersihkan tempat tersebut dan bersiap untuk menyambut Senior Oscar Armstrong dengan rasa hormat yang setinggi-tingginya. Pada saat yang sama, van kecil yang rusak itu masih melaju perlahan di jalan. Reinhardt melakukan pekerjaannya sebagai pengemudi dengan penuh perhatian. Harvey mengeluarkan sebotol minuman keras dari belakang dan melemparkannya ke Senior Oscar Armstrong. Dia tertawa dan berkata, "Armstrong Senior, saya belum melihat Anda selama beberapa tahun. Tubuhmu semakin kuat dan kuat." Oscar menghela napas. "Lagi pula, saya masih menjadi tua. Keterampilan saya tidak sebagus sebelumnya. Jika Anda tidak muncul tepat waktu di Arab Saudi, saat itu saya akan mati di gurun bertahun-tahun yang lalu." Harvey menggelengkan kepalanya.
Anda baik sekali, Senior Armstrong. Kami dari negara hebat, hah? Di tempat seperti itu, tidak peduli siapa itu, aku akan menyelamatkannya jika aku bisa. Oscar tertawa, kepala instruktur memang adalah kepala instruktur, selalu berdedikasi untuk mengabdi pada bangsa dan rakyatnya. Tanpa Anda, 5 negara kuat mungkin sudah datang untuk menyerang kota negara yang hebat. Harvey berkata dengan sungguh-sungguh. Saya tidak mungkin melakukannya sendiri. Ini semua berkat ribuan sersan yang telah berjuang melalui pertempuran berdarah di garis depan. Oscar menghela nafas sekali lagi. Dari jasamu saja, kamu sudah bisa menjadi penatua angkatan darat sejak lama. Namun, Anda memilih untuk mundur. Sekarang saya memikirkannya, itu benar-benar kerugian bagi tentara. Harvey berkata dengan acuh tak acuh, saya baru berada di militer selama 3 tahun. Militer tidak akan rugi apa-apa. Oscar memelototi Harvey. Kamu sendiri yang harus mengatakan itu pada bos besar. Ketika saya datang ke Bootwood, dia secara khusus menelpon saya dan meminta saya untuk memberi Anda pelajaran. Harvey tersenyum. Dia kemudian mengambil inisiatif untuk mengubah topik dan berkata, Armstrong Senior, mengapa Anda tiba-tiba datang ke Bootwood? Apakah sesuatu terjadi? Oscar tersenyum. Kamu seharusnya sudah mendengar bahwa 9 departemen militer akan mengubah pertahanan baru-baru ini. Komandan pertama di militer Gangnam dan militer Cahaya Selatan akan beralih. Panglima militer Gangnam selalu menyesuaikan diri. Saya sengaja datang untuk memberinya resep. Bagaimanapun, militer Cahaya Selatan ada di garis depan, jadi komandan pertama di militer pasti tidak akan kesulitan. Inilah alasan utama Senior Oscar Armstrong melakukan perjalanan kembali ke Bootwood meski berada di perantauan. Ia tetap peduli dengan tanah kelahirannya. Harvey sedikit tersentuh, aku telah menculikmu sekarang. Bukankah sepertinya aku terlalu picik? Tidak. Yah, dia hanya akan berada di sini setelah beberapa hari. Aku tidak punya apa-apa untuk dilakukan 2 hari ini. Aku hanya akan mengikutimu dan bermain-main. Oscar tertawa omong-omong, apakah wanita muda itu baru saja menjadi istrimu? Namun, dia sepertinya tidak tahu siapa kamu sebenarnya. Harvey mengangguk. Aku belum mengakui semuanya padanya. Sekarang bukan waktunya. Bab 989. Oscar Armstrong tersenyum lagi. Saya sudah tua. Saya tidak akan ikut campur dalam urusan anak muda. Tapi karena kamu ingin membawaku ke lokasi konstruksi untuk membantu mengiklankan dan mendukungnya, kamu harus berjanji padaku satu hal. Harvey tersenyum. Apapun yang Anda butuhkan, Senior Armstrong. Oscar berkata, ini sangat sederhana, saya hanya ingin Anda menghadiri upacara pertukaran pertahanan wilayah militer ringan selatan sebagai kepala instruktur. Mengapa? Oscar menjawab dengan sungguh-sungguh. Meskipun 5 negara kuat telah dikalahkan oleh Anda, saya mendengar bahwa negara kepulauan, Kekaisaran Matahari yang tidak pernah terbenam, dan Amerika masih belum mempelajari pelajaran mereka. Prinsip Regret Contea selalu tidak pernah menyerang kecuali diserang. Tetapi badut ini terus memantul, itu menjijikan. Kamu, kepala instruktur, adalah mitos militer. Orang-orang ini hanya berani keluar dan main-main karena kamu sudah pensiun. Tapi selama kamu muncul di acara semi publik dan mengucapkan beberapa patah kata, maka itu cukup untuk menghalangi pencuri ini. Harvey menghela nafas, dia awalnya tidak ingin berpartisipasi dalam hal-hal seperti itu. Namun, karena Oscar telah mengatakan semua itu, apalagi yang bisa Harvey katakan? Kalau begitu biarkan Ethan Hunt menyebarkan berita. Harvey membuat panggilan telepon di depan Oscar. Segera, sepotong berita sensasional keluar. Kunjungan Senior Oscar Armstrong ke Bootwood kali ini adalah karena pergantian komando pertama dari militer ringan selatan. Pada upacara pengangkatan komandan pertama yang baru, tidak hanya Oscar Armstrong Senior yang akan muncul, tetapi mitos militer yang sudah lama tidak terlihat
kepala instruktur perkemahan pedang juga akan muncul. Semua orang mengerti segalanya. Mengapa senior Oscar Armstrong tidak membantu siapapun? Ternyata dia ada di sini untuk menemui kepala instruktur. Semua orang juga mengerti mengapa dia meminta tumpangan sendiri. Dikatakan bahwa setelah kepala instruktur pensiun, hidupnya sangat sederhana dan tidak ada yang tahu keberadaannya. Senior Armstrong meminta tumpangan untuk dirinya sendiri. Dia tidak ingin ada orang yang mengganggu kehidupan tenang kepala instruktur. Namun, pada upacara penunjukan komandan pertama dari militer Rengen Selatan, Armstrong senior dan instruktur kepala akan muncul. Berita ini membuat banyak orang heboh untuk bisa bertemu dengan dua karakter legendaris dalam upacara ini. Selama kamu mengenal salah satu dari mereka, manfaatnya akan tak terhitung, tak perlu dikatakan. Senior Oscar Armstrong memiliki keterampilan medis yang tak tertandingi. Adapun kepala instruktur, dia dikatakan tak tertandingi dalam peperangan dan kekuatannya, dia juga memiliki banyak wilayah komersial di luar negeri. Bahkan jika kepala instruktur sangat rendah hati setelah dia pensiun. Siapa yang tidak ingin memiliki kesempatan untuk mendekati orang besar seperti itu? Saat itu, arus bawah mulai melonjak di Woodward. Banyak orang sudah mulai menggunakan koneksi mereka. Mencoba mendapatkan undangan untuk berpartisipasi dalam upacara pertukaran pertahanan Cahaya Selatan. Sementara itu, mobil Van Harvey telah tiba di lokasi pembangunan resor Gunung Silver Nimbus. Karyawan perusahaan dan pekerja konstruksi mengadakan upacara penyambutan akbar di lokasi konstruksi. Media telah menunggu kedatangan Oscar juga. Setelah Oscar turun dari van, wartawan berkumpul di sekelilingnya, ingin mewawancarainya. Oscar tidak menolak mereka. Sebagai gantinya, dia tertawa dan bercanda. Karena semua orang tahu bahwa saya naik ke sini kali ini, pengemudi ingin menyelesaikan barang-barangnya di sini. Jadi, aku hanya bisa mengikutinya, semua orang bisa masuk dan berkunjung bersama. Ayo pergi. Mandy sangat senang. Dia maju dan memimpin Oscar ke lokasi. Oscar melihat geografi dan mempelajari situs Feng Shui dengan penuh minat. Dia mengeluarkan peralatan portabelnya untuk menguji kualitas air dan tanah sebelum akhirnya menyimpulkan. Bab 990. Tempat ini cukup bagus. Ini sangat baik untuk kesehatan dan kebugaran. Tinggal di sini untuk waktu yang lama akan memiliki efek pengobatan adjuvan pada berbagai penyakit kronis. Nona muda, apakah villa di sini mahal? Jika itu murah, saya akan membelinya juga, Oscar Armstrong menawarkan sambil tersenyum. Mandy menjawab dengan cepat, mengatakan, Senior Armstrong, kami baru saja meluncurkan 10 villa dengan penawaran khusus di sini. Anda dapat melihat-lihat, harga semuanya sangat menguntungkan. Jika Anda dapat memutuskan hari ini, saya akan memberi Anda diskon besar. Mandy mengerti bahwa, mengingat karakter Oscar, dia tidak akan pernah menerimanya jika Anda memberinya villa secara gratis. Pada saat ini, Oscar seperti orang tua lainnya. Memilih dan melihat pilihan dengan sangat hati-hati. Dia kemudian akhirnya memilih villa berukuran sedang dengan feng shui yang sangat baik. Kalau begitu, aku ingin yang ini. Mandy melihat. Dia mengertakkan gigi dan berkata, harga villa ini adalah 8,96 juta dolar. Jika Anda mau, saya bisa menghapus pecahannya untuk Anda. Saya juga akan menanggung biaya manajemen untuk Anda di masa depan. Oscar tersenyum, oke, Nona muda. Pertimbangkan ini diselesaikan. Dia mengeluarkan kartu Amex Black dan menyerahkannya kepada Mandy saat dia berbicara. Adegan itu mengejutkan semua orang. Sementara, senior Oscar Armstrong hidup sederhana, dia masih sangat kaya. Gajinya saja sudah sangat tinggi. Apalagi berbagai penemuan medisnya, membeli villa bukanlah masalah besar baginya. Segera, berita menyebar melalui saluran media. Semua orang di pasar Real Woodcourt tercengang. Mereka awalnya cukup optimis dengan proyek Silver Nimbus Mountain Resort.
Tetapi banyak yang merasa nilainya tidak akan setinggi itu karena tidak terletak di pusat kota. Namun, itu berbeda sekarang. Senior Oscar Armstrong telah membeli sebuah villa di sana, jika mereka bisa tinggal di sana. Bukankah itu berarti mereka akan bertetangga dengan senior Armstrong di masa depan? Dalam waktu kurang dari 10 menit, telepon bagian penjualan Silver Nimbus Mountain Resort berdering. Bahkan ada banyak pelanggan dari luar negeri. Kebanyakan dari mereka ingin membeli 8 atau 10 villa sekaligus. Kebahagiaan datang begitu tiba-tiba. Mandy tidak menyangka dan terkejut. Ponsel Mandy juga terus menerima panggilan. Sekarang, hampir seluruh masyarakat kelas atas sudah mulai memanfaatkan koneksi mereka. Nenek Yates dari keluarga Yates bahkan menelpon secara pribadi. Mandy, apapun yang terjadi, Anda harus memberi saya 10 villa yang paling dekat dengan villa yang dibeli senior Oscar Armstrong. Harganya harus sebanyak aslinya. Kami, Yates, mampu membelinya. Mandy terkejut, bahkan keluarga Yates sangat proaktif. Juga, beritahu si bodoh Harvey bahwa kita akan mengakuinya selama dia bisa mengundang senior Armstrong untuk makan di Yates. Dari sudut pandang keluarga Yates, seberapa sulitkah hal ini? Harvey baru saja mengirim senior Armstrong ke resor Gunung Silver Nimbus. Bukan hanya lelaki tua itu yang tidak marah, dia bahkan membeli sebuah villa. Jadi, seharusnya bukan masalah besar bagi Harvey untuk membawa senior Armstrong ke Yates untuk makan. Nenek Yates sudah mempersiapkan diri dengan baik. Keluarga Yates juga mengundang calon Robbins dan Carson Clonhill untuk makan bersama dengan senior Oscar Armstrong. Nenek Yates bersumpah bahwa senior Armstrong pasti akan datang. Menantu yang masih tinggal ini paling mendengarkan kata-kata Mandy. Bagaimana dia berani menolak membawa senior Armstrong ke sini? Mandy tidak punya pilihan. Dia menarik Harvey ke samping. Harvey, bisakah kamu mengirim senior Armstrong ke Yates nanti dan membiarkan nenek dan paman mentraktirnya makan? Bab 991, Harvey melirik arloji Rolex antik di pergelangan tangannya dan mengerutkan kening. Itu tidak akan berhasil, sudah hampir waktunya untuk penunjukan senior Armstrong, jadi saya harus membawanya ke lokasinya sesegera mungkin. Sebenarnya, Harvey hanya mencari alasan. Dia sudah merasa sangat malu karena senior Oscar Armstrong memeriksa lokasi konstruksi proyek Silver Nimbus Mountain Resort untuk membawa senior Armstrong ke kediaman utama Yates. Sejujurnya, bagi Harvey, keluarga Yates tidak berarti apa-apa jika bukan karena Mandy. Keluarga Yates bahkan tidak akan punya hak untuk menatap mata Harvey. Beberapa waktu kemudian, Harvey diam-diam mengirim senior Armstrong pergi. Sayang sekali lelaki tua itu bukanlah seseorang yang bisa berpangku tangan. Meskipun Harvey telah mengatur agar senior Armstrong mendapatkan pemeriksaan di Sword Campsite. Yang terakhir masih menuju ke rumah sakit rakyat Brookwood sendirian, dia tidak memanggil spesialis, melainkan memilih dokter biasa yang hanya mengeluarkan biaya $1. Ketika berita ini menyebar, semua Brookwood terkejut. Segera setelah itu, orang-orang dengan penyakit yang tidak dapat disembuhkan dan rumit berbondong-bondong ke rumah sakit untuk perawatan. Sementara itu, makan siang mewah yang telah disiapkan oleh orang Yates menjadi dingin, dihangatkan, dan kemudian menjadi dingin sekali lagi. Namun, mereka tidak pernah melihat Harvey membawa Oscar Armstrong ke depan pintu mereka. 1 jam kemudian, Mandy akhirnya menelepon mereka. Nenek aku sudah berbicara dengan Harvey. Tapi dia mengatakan bahwa senior Armstrong sedang terburu-buru, sehingga dia harus mengirim senior Armstrong pergi secepat mungkin. Apa? Nenek Yates membanting pintu dengan marah. Kami sudah menyiapkan jamuan makan dan mengundang para patriark dari keluarga lain. Sekarang kamu memberitahu saya bahwa kotoran bahkan tidak bisa membawa pria itu. Lalu, bagaimana dia membawa senior Armstrong ke lokasi konstruksi? Mandy menjawab tanpa daya, Nenek, kamu harus tahu bahwa menumpang memiliki batas waktu. Jika Harvey gagal mengirim penumpang,
ketujuannya dalam waktu 4 jam, pembayaran Harvey akan dipotong. Harvey mengatakan bahwa jika dia tidak mengirim senior Armstrong pergi dengan cepat, dia harus membayar sendiri perjalanannya. Nenek Yates hampir batuk darah. Kotoran tidak membawa pria itu ke sini hanya karena alasan ini. Ketika Nenek Yates menutup telepon, Calum Robbins tersenyum. Nyonya Yates. Tampaknya Yates tidak memiliki otoritas besar yang awalnya kita asumsikan. Bahkan cucu menantumu cukup berani untuk menolak permintaanmu. Batas waktu. Pembayaran yang dipotong. Apa lelucon? Cucu menantu Anda dengan sengaja mencoba menjatuhkan Anda. Carson Claude tertawa. Patriark Robbins, Anda tidak boleh berbicara seperti itu. Mungkin pemuda itu mengemudi dengan cepat. Dia mungkin perlu membayar makanannya dengan sedikit uang yang tersisa. Kami tidak berada di jalur yang sama dengan dia. Kami tidak akan memahami pentingnya $1. Tetap saja, untuk berpikir dia bahkan tidak akan mengorbankan $1 demi Yates. Kedua patriark tidak bisa menahan senyum. Mereka telah lama mendengar tentang bagaimana Harvey adalah lelucon dari seorang pria tanpa kepala yang berfungsi. Mereka telah berharap sebanyak ini berdasarkan peristiwa yang terjadi sebelumnya hari ini. Tidak penting. Karena senior Armstrong tidak akan datang, kita tidak perlu makan ini. Nyonya Yates, tolong jangan undang kami jika Anda tidak yakin siapa yang akan datang. Kami semua orang sibuk. Carson Claude dan Calum Robbins kemudian pergi bersama. Nenek Yates gemetar karena marah. Hampir sampai dia tidak bisa bernapas. Setelah beberapa lama, dia kemudian dengan dingin menggonggong di mana mereka. Bawa mereka ke sini. Kate Yates muncul segera setelah itu. Komandan ketiga di South Leggett memasin ekspresi mengerikan. Nenek Yates menuntut. Soal mengambil alih seluruh perusahaan Mandy, bagaimana perkembangannya? Kate Yates dengan tenang menjawab, semuanya hampir beres, tapi sekarang bukan waktu yang tepat. Tidak perlu menunggu lebih lama lagi. Seluruh keluarganya akan menginjak kita jika kita terus berlama-lama. Dalam 3 hari, aku ingin Silver Nimbus Enterprise menjadi milik Yates. Bab 992, kemudian di malam hari. Harvey pergi ke rumah sakit rakyat Buckwood untuk mengajak Oscar Armstrong untuk makan malam. Sepanjang hidupnya, Oscar tidak memiliki banyak cinta untuk banyak hal, namun kecintaannya pada makanan jalanan lokal sangat besar. Harvey dengan sengaja mengendarai mobil tua dan van-nya untuk membawa Oscar keluar untuk makan. Oscar mengobrol dengan Harvey dengan santai, jarang orang tua itu merasa tenang. Pelatih kepala, lebih baik kau ikut denganku untuk minum-minum malam ini. Harvey tidak menolak tawaran Oscar karena mereka sudah saling kenal selama bertahun-tahun. Mereka menganggap satu sama lain sebagai kawan yang layak untuk mati, memiliki beberapa minuman hanya normal. Jika bukan karena ini, Harvey tidak akan meminum satu teguk alkohol pun. Pada saat yang sama, di The Gardens Residence, Mandy dan seluruh keluarganya hadir, dan Cynthia hadir di dalam. Tiba-tiba, beberapa hooligan menabrak, membawa peralatan untuk menghancurkan pintu depan. Pintu terbuka dalam sepersekian detik. Mereka melangkah dengan acuh tak acuh, semuanya membawa niat membunuh yang pahit. Mereka semua adalah gangster, tak satu pun dari mereka memiliki status kesopanan. Mereka mengamati sekeliling mereka, dan segera tatapan mereka jatuh pada Mandy. Siapa kamu? Kamu tidak bisa begitu saja menabrak pintu depan seperti ini. Apakah kamu menyadari berapa biaya ini? Apakah kamu bahkan punya uang untuk membayar ini? Lillian, yang sedang sibuk memakai masker, langsung menyerbu keluar dan berseru dengan marah. Tamparan. Pria yang memimpin kelompok itu menjawab dengan memukul Lillian dengan tamparan keras. Tamparan itu membuat topeng wajah Lillian terlepas dan langsung menyebabkan wajahnya membengkak. Dia tidak pernah menyangka orang asing akan menerobos masuk dan memukulnya tanpa ragu-ragu. Orang-orang ini tidak menghormati hukum. Mandy, di sisi lain, cukup tenang.
dia bangkit dan melindungi Lilian di belakang punggungnya. Siapa kamu? Tidakkah kamu tahu bahwa kekerasan di properti pribadi adalah ilegal? Kamu bahkan berani memukul seseorang. Jangan membuatku memanggil polisi untukmu. Pria yang memimpin para hooligan itu menyeringai. Anda pasti nyonya Mandy Zimmer. Saya tidak bermaksud menyinggung Anda, tetapi saya sarankan Anda tidak melakukannya. Itu tidak ada artinya dan hanya akan membuang waktu kita berdua. Pria ini tampak sangat yakin dengan kata-katanya. Dia tampak seolah-olah dia sudah memiliki Mandy dalam genggamannya. Apa yang kamu inginkan? Mandy mengerutkan kening. Rasa haus darah para pria merembes keluar dari mereka, masing-masing mengenakan ekspresi kasar dan kejam. Mandy takut dia akan membuat mereka marah jika dia memberitahu polisi. Hanya bisa melanjutkan pembicaraan meskipun dengan wajah cemberut. Jangan cemas, Nyonya Zimmer, kata pria itu sambil terkekeh. Kami di sini hanya untuk mewakili tuan kami dan mengundang Anda untuk makan. Aku khawatir aku tidak tahu siapa tuanmu. Bentak Mandy dingin. Maaf, tapi aku harus menolak. Tidak. Tak satu pun dari kalian Zimmer yang berhak menolak tawaran tuanku. Di dunia ini, tidak ada bawahan yang bisa menolak keinginan tuannya. Pria itu menyeringai. Mandy mengerutkan kening. Omong kosong apa yang kamu semburkan? Kapan keluarga kita menjadi bawahan orang lain? Mendengar kata-katanya, pria itu menjawab, ayahmu adalah Simon Zimmer, kan? Betul sekali. Kalau begitu tidak ada kesalahan, kakekmu adalah bawahan tuanku, jadi ayahmu juga sama. Secara alami, kamu tidak berbeda. Ketiga generasi keluargamu adalah bawahan. Aku dengan sopan memintamu untuk ikut denganku, karena aku tidak ingin merusak wajah kecilmu yang cantik. Jika kamu masih bersikeras menolak tawaranku, meskipun aku bersikap sopan ini, maka aku tidak bisa menjamin wajahmu tidak akan berakhir dengan beberapa bekas luka di sana-sini. Tatapan pria itu langsung berubah sedingin es. Saat dia berbicara, dia meraih lengan Mandy dan menyeretnya keluar. Pada saat ini, Simon bergegas keluar dari kamar tidurnya dan bergegas maju, berseru, lepaskan putriku. Bab 993. Bang! Seseorang menendang Simon di bagian bawah tubuhnya. Dia langsung mengerut ke tanah, gemetar. Ketika Lilian mencoba untuk campur tangan, dia diserang dengan beberapa tamparan. Orang-orang itu membawa Mandy pergi dan segera pergi. Penjaga keamanan yang bekerja di The Gardens Residence bereaksi terhadap situasi tersebut dan ingin menghentikan para hooligan. Tetapi mereka semua akhirnya tersingkir. Tara Lewis, manajer penjualan The Gardens Residence, dan juga mantan teman sekelas Harvey, menerima berita tentang kejadian ini sekitar 10 menit kemudian. Warnanya terkuras dari wajahnya. Dia menelepon Harvey sesegera mungkin. Harvey, ini buruk. Sekelompok penjahat tak dikenal menyerang mertuamu dan menyeret pergi istrimu. Apa? Harvey, yang sedang makan anak dengan Oscar Armstrong, berdiri dengan marah, wajahnya berubah menjadi ekspresi mengerikan. Beraninya seseorang membawa Mandy pergi di belakangku. Detik berikutnya, dia menelepon Yul Graham. Apa yang salah denganmu? Bagaimana keamanan Bootwood begitu tidak kompeten? Aku memberimu 10 menit. Jika Anda tidak tahu di mana istri saya sekarang, bersiaplah untuk dicabut posisi Anda. Sementara itu, di pinggiran kota Bootwood, di pantai yang berdekatan dengan Hong Kong, daerah itu disebut Gold Coast, dan menghadap ke pelabuhan Victoria, Hong Kong. Gold Coast memiliki rumah bangsawan dan villa di sekelilingnya. Setiap inci dari tanah itu bernilai emas. Orang-orang yang mampu membeli rumah di sini adalah orang-orang kaya dan terhormat. Orang biasa tidak berhak mendekati daerah ini. Pada saat ini, penjaga berjas hitam ditempatkan di sekitar manor. Ada lebih dari 100 orang secara total. Manor itu dijaga ketat, sedemikian rupa sehingga seekor lalat tidak bisa masuk.
Di kolam tepat di tengah manor adalah teras kecil. 2 orang hadir. Seorang pria dan wanita. Pria itu baru berusia sekitar 20 tahun, tetapi wajahnya mencerminkan kesombongan yang luar biasa. Dia tidak lain adalah Grey Jeans. Dan wanita itu adalah Queen Shimmer. Dia berlutut di tanah, sambil dengan cermat mengupas buah. Sesekali mengambil sepotong, sebelum dengan hati-hati memasukkannya ke mulut Grey. Grey Jeans merasakan tubuhnya sebentar, ekspresi kusam, kemudian mewarnai wajahnya. Queen telah dipermainkan oleh begitu banyak pria lain. Dia terlalu lepas dari seorang wanita. Dengan standar Grey, bagaimana dia bisa tahan melihatnya? Dia bosan keluar dari pikirannya, dan hampir membuat ulah. Tiba-tiba, langkah kaki yang terburu-buru terdengar. Zack berjalan cepat ke arah Grey dan membungkuk hormat. Tuan Jeans, aku di sini. Grey membuang buah di tangannya dan memukul wajah Zack. Jika kamu memiliki sesuatu untuk dikatakan, katakan saja. Zack memaksakan diri untuk tersenyum. Aku tahu kamu sedang dalam suasana hati yang buruk. Itulah sebabnya aku di sini untuk memberimu kejutan. Mata Queen menjadi dingin mendengar kata-kata Zack. Grey, di sisi lain, bertanya dengan rasa ingin tahu, apa kejutannya? Bukankah kamu menyukai Mandy Zimmer baru-baru ini? Anda tidak bisa mendapatkannya karena Oscar Armstrong hari ini? Zack menyeringai. Terus, jadi saya memintanya untuk datang ke sini dan melayani Anda dengan baik malam ini. Tuan, kata Zack sambil melipat kedua tangannya. Dia akan membuatmu bahagia dan menghibur tubuhmu. Grey, yang sebelumnya bosan, menjadi sangat gembira. Apa? Kamu membawa wanita itu ke sini karena Oscar? Hampir tidak mungkin untuk mendekatinya bahkan di dalam lingkaran bisnis Bigfoot. Bagaimana kamu membawanya ke sini? Bab 994. Zack tertawa kecil. Menguasai dia memang memiliki beberapa status, tetapi itu adalah cahaya yang berkedip-kedip dibandingkan dengan identitasmu, tidak ada persaingan. Grey menyadari sesuatu dan bertanya, jadi, saya memutuskan untuk mengirim beberapa orang dan membawanya ke sini, kata Zack sambil tersenyum. Queen, yang berdiri di samping, tersenyum tipis. Tuan Jeans, wanita ini sangat bangga, dia pikir dia di atas orang lain, hanya karena dia terlihat sedikit baik. Dia terus membuat orang bersikap dingin. Pada kenyataannya, dia hanya tikus manipulatif yang berpura-pura tidak bersalah. Grey menampar wajah Queen dan menggeram. Jangan bicara tanpa izinku. Bagaimana bisa seorang wanita yang dipermainkan oleh siapa yang tahu berapa banyak pria yang berhak menghakiminya? Dia berdiri dan berjalan berputar-putar 2 kali, dan kemudian mengerutkan kening. Jika ini terjadi sebelum hari ini, aku bisa membiarkannya. Tapi identitas wanita ini, hari ini, benar-benar berbeda dari sebelumnya. Kami hanyalah legenda masa lalu. Jika kita melakukan hal seperti ini di Bootwood, itu mungkin akan berdampak buruk bagi kita. Tuan, apa yang kamu takutkan? Terus terang, Zimmer adalah bawahan dari keluarga Jens Mordut. Tidak peduli apa yang kamu lakukan pada Mandy. Itu hanya untuk memberinya pelajaran. Keluarga mana yang punya nyali untuk melukismu dalam cahaya yang buruk? Selain itu, jika Mandy memiliki kesempatan untuk melayani orang sepertimu, dia akan menerima berkah senilai 3 kehidupan. Queen tidak bisa mendapatkan kemewahan itu. Zack tertawa tampak benar. Grey terkekeh mendengar kata-kata Zack. Dia mendekati Zack dan menepuk bahu Zack. Jika kamu tidak mengingatkanku, aku akan melupakannya. Yang disebut Zimmer hanyalah bawahan keluarga Jeans. Aku cukup yakin tidak ada yang berani campur tangan dengan masalah keluarga kita. Segera, beberapa pria kuat mendorong Mandy masuk. Zack, Queen, jadi kalian berdua. Melihat keduanya, Mandy langsung sadar apa yang terjadi. Situasi ini tidak akan mungkin terjadi tanpa keduanya mengipasi api dari balik layar. Hehehe. Oh, Mandy, lama tidak bertemu. Yakinlah,
Saya akan merekam semuanya di sini untuk memperingati reuni kami yang telah lama ditunggu-tunggu dan kemudian mengirimkannya ke suami Anda yang tinggal di rumah. Saya suka melihat wajah menantu yang masih hidup ketika dia diselingkuhi. Akankah dia menelan harga dirinya? Atau akankah dia meledak dalam kemarahan? Queen menunjukkan sepenuhnya kebenciannya terhadap Mandy. Meskipun Queen saat ini sedang berlutut di tanah, dia masih berhasil mengucapkan kata-kata ini dengan gigi terkatup. Zep, bagaimanapun, menunjukkan senyum yang dalam kepada Mandy dan berkata, "Mandy, sebelum semuanya dimulai, saya harus memperkenalkan Anda kepada pria ini. Saya berasumsi Anda pernah mendengar tentang keluarga James Mordu sebelumnya, bukan? Mereka adalah salah satu dari 10 keluarga besar Konte H. Simmer adalah cabang dari Jeans. Terus terang, kita semua adalah bawahan untuk keluarga Jens. Dan pria di depanmu tidak lain adalah Tuan Grey Jens dari Mordu. Dia adalah pria yang menginginkan layananmu untuk malam ini. Jika kamu bisa menyenangkan dia, kamu akan mendapatkan semua uang dan kemuliaan yang kamu inginkan. Tapi Grey tidak peduli. Dia mendekati Mandy dan menilainya seolah-olah dia adalah mainan. Dia berbicara padanya, penuh kekaguman, tidak buruk sama sekali. Sungguh kecantikan yang tiada taranya. Buka pakaianmu dan biarkan aku memeriksa tubuhmu. Bab 995, Tamparan. Mandy otomatis menampar Jen sambil berteriak, "Bajingan! Orang cabul!" Udara di sekitar mereka membeku saat suara tamparannya yang renyah berdering. "Beraninya kau memukulku?" Grey menutupi wajahnya. Tidak percaya di matanya seolah-olah dia telah melihat sesuatu yang tidak bisa dipercaya. Bahkan ayahku belum pernah memukulku sebelumnya. "Beraninya kau memukulku? Beraninya kamu?" Saat dia meneriakkan ini, dia mengangkat kakinya dan menendang perut Mandy dengan tepat. Dia terbang begitu jauh sehingga dia menabrak dinding. Grey kemudian menyerbu ke arah Mandy dan menamparnya dengan keras hingga wajahnya membengkak seperti babi. Darah menetes dari sudut bibirnya. Namun, Mandy tidak menyerah. Dia mengangkat kepalanya dan menatap tajam ke arah Grey. "Kamu masih berani memelototiku? Apakah kamu percaya jika saya mengatakan bahwa saya akan membuatmu buta?" Grey memberinya seringai lebar, bersiap untuk mengambil tindakan. Saat itu, Zack menghentikan Grey dengan mengatakan, "Tuan, tolong tenang. Jika kamu menghancurkannya, dengan siapa kamu akan bermain malam ini? Hanya pukul saja dia setelah kamu berhasil dengannya, tidak perlu terburu-buru." Grey sedikit tenang setelah mendengar kata-kata Zack. Dia menendang Mandy lagi, dampaknya memaksanya berguling-guling di tanah. Dia mundur ke tempat duduknya dan memerintahkan bahwa dia pergi untuk diperiksa. "Jika dia tidak sempurna, bunuh dia sebelum dia bisa mengotori tubuhku." "Ya. Zack membungkuk dan mengangguk. Dia berjalan ke arah Mandy, tertawa dingin. "Kau dengar apa yang dikatakan Tuan Jens? Mandy, mari berharap suamimu masih sama kotornya yang tidak punya nyali untuk menyentuhmu. Jika tidak, kamu bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk melayani Tuan Jens." Zack menunjukkan wajah penuh kebenaran seolah melayani Grey Jens adalah sesuatu yang bisa dibanggakan. Ekspresi Mandy sedingin es. Dia mengatupkan giginya dan menjawab, "Zack Simmer, kamu akan menghadapi konsekuensi atas semua yang telah kamu lakukan." "Konsekuensi?" Zack tidak bisa menahan tawanya. Dia berdiri di samping Mandy saat dia tertawa terbahak-bahak. "Nomor 1, jika Anda sempurna, Grey akan melakukannya denganmu dan saya dapat menuai semua manfaatnya. Saya bahkan akan memiliki kesempatan untuk secara resmi menjadi bagian keluarga Jens dari Mordu. Nomor 2, jika kamu tidak sempurna, maka Grey Jens akan melampiaskan amarahnya padamu, sementara aku masih bisa menuai semua keuntungannya. Tidak peduli apakah kamu sempurna atau tidak, kamu muncul malam ini hanya akan menguntungkanku. Untuk konsekuensinya, bagaimana mungkin aku masih belum melihatnya?"
Kata-kata Zack benar-benar tidak tahu malu, meskipun dia sudah menjadi orang yang tidak tahu malu. Setelah dipaksa berlutut di depan Janice, dia tidak lagi memiliki sedikit pun kesopanan manusia. Mandy gemetar. Tapi, dia masih menggertakkan giginya dan menjawab, "Aku memperingatkanmu, Zack. Lepaskan aku sekarang, atau kalian semua akan berada dalam masalah besar." Zack dan Gray sedikit membeku setelah mendengar kata-katanya, tetapi kemudian tertawa terbahak-bahak segera setelahnya. Gray Janice harus mengakui bahwa Bootwood memang cukup rumit. Tapi Janice ditempatkan ke-9 dari 10 keluarga teratas. Kekayaan dan otoritas mereka adalah hal-hal yang tidak dapat dibayangkan oleh orang biasa. Keluarga Janice Mordu memiliki status untuk mengancam siapapun dengan santai. Namun, mereka tidak pernah menjadi penerima ancaman apapun. Saya tertarik. Kupikir wanita dari keluarga Zimmer akan sama tidak bergunanya dengan Queen, tapi sepertinya kamu jauh di luar dugaanku. Kamu berhak menjadi salah satu harta berhargaku. Gray menggosok tangannya saat beringsut mendekati Mandy. Dia mengamatinya, tampak lebih serius dari sebelumnya. Sebelumnya, dia melihatnya sebagai mainan. Sekarang, dia menganggapnya sebagai manusia yang sebenarnya. Bab 996, kamu bilang, aku akan berada dalam masalah besar. Aku, Gray Janice, ingin melihat masalah seperti apa yang akan aku timbulkan setelah bermain denganmu, kata Gray dingin. Dia terbiasa menjadi sombong dan sering melakukan apa yang dia suka di Mordu. Sikap pemberontak Mandy di matanya seperti kuda liar, memicu minatnya untuk menaklukkannya. Mandy menarik napas dalam-dalam dan memaksa dirinya untuk tenang. Tuan, saya tidak peduli jika Anda telah didesak untuk melakukan ini oleh Zack dan Queen. Tapi saya sarankan Anda mengirim saya kembali. Akan ada masalah besar jika kamu tidak melakukannya ketika itu terjadi. Bahkan aku tidak bisa mengendalikan apa yang akan terjadi selanjutnya. Mandy mengacu pada Pangeran York. Di matanya, satu-satunya pria yang memiliki kemampuan untuk menyelamatkannya adalah Pangeran York sendiri. Namun, begitu Pangeran York memaksakan tangannya, hanya Tuhan yang tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Zack, kalian Zimmer adalah kelompok yang cukup lucu. Ini pertama kalinya aku melihat orang mengancamku seperti ini. Kau membuatku cukup tertarik. Saya benar-benar ingin melihat orang seperti apa yang bisa membawa masalah seperti itu kepada saya. Ketertarikan Gray telah mencapai puncaknya. Berbeda ketika dia hanya tertarik pada tubuh Mandy sebelumnya. Sekarang, dia ingin sepenuhnya menaklukkan wanita ini. Secara fisik dan mental, dia ingin dia hancur dan menghancurkan semua yang dia yakini. Beginilah cara Gray Janice bekerja. Keluarga Janice Mordu memang sangat arogan dan dominan. Bahkan jika Gray Janice tidak berdiri di tanah Mordu, dia masih pria yang tidak bermoral seperti sebelumnya. Bahkan jika Bootwood memiliki keluarga kelas atas, keluarga Janice bahkan tidak akan memperdulikan mereka. Mandy menarik napas dalam-dalam lagi. Dia tahu situasi ini tidak akan berakhir dengan mudah, karena Gray tidak punya niat untuk menyentuhnya saat ini. Dia menjadi sedikit lebih tenang. Kalau begitu, mari kita lihat apa yang terjadi selanjutnya. Aku akan memberimu waktu 1 jam. Saya harap Anda tidak mengecewakan saya. Gray mundur ke kursinya dengan wajah penuh kegembiraan. Sudah lama sejak seseorang berani memprovokasi dia. Ini adalah kesempatan yang sangat langka. Pada saat yang sama, seluruh lingkaran sosial atas Bootwood meledak karena hubungan Mandy dengan Oscar Armstrong. Dia menjadi terkenal di seluruh dunia lingkaran bisnis Bootwood. Tidak sedikit keluarga besar dan pebisnis yang langsung memberikan uang simpanannya hanya untuk membeli villa di Silver Nimbus Mountain Resort. Bahkan tanpa membuat kontrak. Aman untuk mengatakan bahwa lingkaran sosial atas marah setelah berita tentang penculikan Mandy Zimmer tersebar. Mereka menyadari bahwa siapapun yang melakukan ini hanya menginginkan keuntungan dari Mandy.
Mungkin si penculik bahkan akan memaksa Mandy untuk mentransfer semua haknya ke resor Gunung Silver Nimbus. Menyadari motif yang masuk akal ini, keluarga dan bisnis yang mendapat kabar tentang penculikan itu mulai aktif mencari keberadaan Mandy Zimmer. Tentu saja, mereka tidak baik hati, mereka hanya melakukan ini karena manfaat yang menyertainya Mandy Zimmer sangat besar. Jika mereka menyelamatkannya, mereka bahkan mungkin dapat secara terbuka meminta hak dari Nimbus Resor Gunung darinya. Ini adalah bisnis yang bisa mendatangkan keuntungan besar. Mereka akan mendapatkan nilai maksimal dari investasi pejabat pemerintah. Di sisi lain, menangani masalah ini secara diam-diam. Yul Braham tahu siapa Harvey York itu. Hanya karena fakta inilah dia tidak berani menangani situasi dalam skala besar. Identitas asli Harvey York terlalu menakutkan. Jika itu terungkap, apa yang akan terjadi ketika orang-orang kuat dari luar negeri berpikir untuk mendapatkan Mandy Zimmer? Yul harus sangat berhati-hati. Sayangnya, hal ini juga membuat para pejabat pemerintah seolah-olah tidak mau repot mengurusi situasi. Bab 997, sekitar setengah jam kemudian, semua keluarga besar dan perusahaan Bootwood telah menyelidiki secara menyeluruh. Mandy Zimmer ditahan di dalam Manor 9 di Gold Coast, di pinggiran kota. Pria yang menculiknya pasti seseorang dari keluarga Jens Mordu. Berita itu membuat beberapa orang terkejut. Jens dari Mordu adalah eksistensi yang tidak bisa diprovokasi oleh orang biasa. Untungnya, keluarga dan perusahaan ini tidak berada di Mordu. Setelah beberapa keraguan, beberapa dari mereka memutuskan untuk keluar dari masalah ini. Sementara itu, di kediaman Yates, Kate Yates mengganti pakaiannya dan kemudian berkata pelan, "Ayo, kita pergi ke Gold Coast." Saya tidak percaya kesempatan itu muncul dengan sendirinya tanpa mengharuskan kami untuk melakukan upaya apapun. Jika kita bisa menyelamatkan Mandy, dia harus mentransfer hak perusahaannya ke Yates secara gratis sebagai pembayaran. Tak lama kemudian, mobil keluarga Yates tiba di Gold Coast, itu diparkir di pintu masuk Manor 9. Pada saat itu, beberapa orang telah tiba juga. Chris Leo dari Leo di Hong Kong, Patriarch Robbins, Callum Robbins, Patriarch Claude, Charson Claude, bersama dengan banyak lainnya. Mereka semua sangat tertarik dengan properti Silver Nimbus Mountain Resort. Mereka tidak akan pernah melepaskan kesempatan ini yang telah diberikan kepada mereka oleh para dewa. Karena Mandy adalah menantu keluarga kita, seharusnya aku yang menangani situasi ini, kata Kate tegas. Chris Leo dan yang lainnya sedikit bergidik mendengar kata-kata Kate. Pidatonya tidak menyenangkan mereka, tetapi dia mengatakan yang sebenarnya. Karena status Kate di Bootwood sangat tinggi, tidak ada yang berani memprovokasi dia tanpa hati-hati. Kate melambaikan tangannya. Finn Yates maju ke pintu dan mengetuk. "Kirim pesan kami. Beritahu mereka bahwa Kate Yates dari keluarga Yates ingin bertemu guru." "Jens Grey," kata Finn. Para penjaga di dalam Manor ini menarik napas dengan tajam ketika mereka mendengar Finn. Sebelumnya mereka tidak tahu siapa Kate. Tetapi setelah datang ke Bootwood, mereka segera mengetahui tentang dia. Pria ini adalah orang ketiga di seluruh Cahaya Selatan, seorang pria dengan kekuatan dan otoritas yang luar biasa. Tidak peduli seberapa arogan tuan mereka di Mordu, dia tetap harus terhormat ketika menghadapi sosok kuat seperti Kate saat berada di Bootwood. Tentu saja, Gray telah meremehkan status Mandy di lingkaran bisnis Bootwood. Sore ini, nilainya telah meningkat pesat. Para penjaga segera menyampaikan pesan itu. Komandan ketiga dari Salt Lake ada di sini. Gray memiliki ekspresi lucu di wajahnya. "Tuan, apa yang harus kita lakukan?" Zack sedikit cemas. Berdasarkan pengalaman dan pengetahuannya, Komandan ketiga Bootwood sudah cukup untuk menakuti dia sampai mati, apalagi komandan di seluruh Cahaya Selatan. Sudut mulut Gray melengkung membentuk senyuman. Jika ada satu orang yang patut ditakuti di seluruh South League itu adalah Sheldon Xavier,
Aku bahkan tidak akan melihat Pangeran York yang terkenal. Siapa Keitiates ini? Katakan padanya untuk pergi dari sini. Jika dia tidak melakukannya dan menyinggung Jeans, maka pastikan posisinya dicabut. Melihat arogansi tuannya, Zack langsung mengangguk. Saya mengerti, Tuan. Saya tahu apa yang harus dilakukan. Tepat setelah itu, Zack keluar dari Manor Nine. Pada titik ini, Kate sudah menunggu cukup lama. Ketika Kate melihat pintu mansion terbuka, dia memasang tampang tegas. Zack keluar dan menggeram dengan angkuh. Kamu pasti dari keluarga Yates. Tuan kita tidak menerima tamu hari ini. Silakan pergi. Berasal dari keluarga Yates, tuan kita tidak mengambil misi apapun hari ini. Silakan pergi. Bab 998, Finn sedikit mengernyit. Dia mempelajari Zack dan mengejek. Bukankah kamu Zack Simmer? Kapan kamu menjadi bawahan orang lain? Mata Zack berubah dingin seperti es, tetapi dia tidak menjawab. Sebelum Finn berhasil mengucapkan sepatah kata pun. Kate mengangkat tangannya. Zack Simmer, kamu harus tahu siapa aku. Pergi beritahu Tuan Jansmu bahwa aku di sini hari ini untuk masalah penting. Zack menjawab, Tuanku mengatakan bahwa jika kamu menyinggung keluarga Jins, apakah kamu akan tetap mempertahankan pekerjaanmu? Kate Yates. Keluarga Yates hanya mampu bangkit dari keluarga kelas 2 menjadi keluarga kelas 1 karena posisimu. Jika posisimu tidak lebih, maka kamu harus tahu lebih baik dariku bagaimana keluargamu akan berakhir. Wajah Kate langsung berubah gelap seperti malam setelah mendengar kata-kata Zack. Tapi dia tahu Zack tidak menggertak. Jika keluarga James menghendakinya, akan lebih mudah bagi mereka untuk menyingkirkan Kate dari posisinya daripada makan dan minum. Karirnya mengalami pasang surut selama bertahun-tahun. Dia tidak bergantung pada apapun untuk mempertahankan posisinya, tetapi pada pemahaman sejauh mana keuntungan dan kerugiannya. Tanpa berpikir dua kali, Kate dengan cepat menjawab, karena Tuan James memiliki hal-hal lain untuk diperhatikan, saya akan datang berkunjung lain kali. Setelah itu, dia segera membawa Finn dan pergi menonton ini. Cerislio dan para leluhur yang tersisa saling bertukar pandang. Dilihat dari sikap Zack, Guy tampak pantang menyerah. Sederhananya, menyinggung Grey James hanya untuk Mandy Simmer tidak sepadan. Semua orang ingin mencoba keberuntungan mereka ketika mereka datang. Tetapi dalam waktu singkat, mereka dengan cepat mundur. Sementara itu, Jules Graham menerima informasi yang solid dari kontaknya yang berdedikasi dan melaporkannya ke Harvey sesegera mungkin. Keluarga James dari Mordu, apakah mereka kuat? Harvey mengerutkan kening. Sangat. Keluarga Jian diberi gelar ke-9 dari 10 keluarga teratas di seluruh country. Mereka berada di depan Zafir dari Wolsing. Bahkan komandan pertama South Liquid, Sheldon Zafir, perlu sedikit menghormati mereka. Oscar Armstrong berkata dari samping. Apa yang dilakukan keluarga ke-9 teratas di sini, di Bookwood? Harvey mengerutkan kening lebih dalam. Oscar menghela napas. Aku yang harus disalahkan untuk ini. Mereka mungkin ada di sini untukku. Saya tidak yakin mengapa mereka tiba-tiba memprovokasi istrimu. Mungkin aku harus membantumu dengan masalah ini. Harvey menggelengkan kepalanya. Oscar tidak boleh menunjukkan dirinya dalam situasi seperti ini karena itu tidak pantas. Guy James dari Mordu yang tiba kali ini, meskipun dia bukan Pangeran James, dia masih memiliki status yang cukup dalam keluarga. Jules Graham berdiri di sisi lain, memberitahu pada saat itu, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Tolong beri kami instruksi, Pangeran. Kepala Yul hampir meledak saat itu juga. Apakah itu pria di depannya atau pria dari Mordu? Seorang komandan Bookwood seperti dia juga tidak bisa marah. Sayangnya, pria di depannya sudah marah. Bagaimana mungkin Yul tidak berusaha membuat dirinya terlihat baik sekarang? Apakah istri saya aman? Mata Harvey dingin. Menurut informan saya,
dia aman sekarang. Sepertinya Grey Jeans memperlakukan seluruh urusan ini seperti permainan. Dia menunggu untuk melihat siapa yang masih mau untuk menyelamatkan istrimu sekarang juga, kata Yol ragu-ragu. Harvey tertawa dingin. Dia menculik istriku untuk sebuah permainan. Ekspresi Harvey sedingin es. Saat berikutnya, dia berdiri. Saat itu, Oscar turun tangan, dengarkan aku. Bab 999. Harvey berkata dengan dingin. Apakah Anda akan menyarankan agar saya tidak menyelamatkan istri saya? Oscar menggelengkan kepalanya. Tidak mungkin. Tetapi militer South Leggett yang memegang komando pertama sedang mentransfer pertahanan. Orang-orang masuk dan keluar negara telah mengawasi Bookwood. Dalam keadaan seperti ini, akan buruk bagi kita untuk membuat langkah besar. Jika kamu mengekspos identitasmu sekarang, kamu bahkan dapat membahayakan istrimu di masa depan. Ketika saatnya tiba, mungkin bukan hanya keluarga Jeans, tetapi juga otoritas eksternal lainnya. Itulah mengapa kita harus menangani urusan hari ini secara diam-diam dan damai. Tidak bijaksana untuk berkelahi. Harvey menjawab, jadi yang Anda maksud dengan itu adalah, kudengar ada seorang pria yang bergelar raja jalanan di South Leggett. Namanya Ryan Gotti. Dia adalah bawahan dari keluarga Jeans. Suruh dia muncul dan beritahu Grey Jeans untuk mengirim kembali istrimu dan meminta maaf. Bagaimana senahannya? Tanya Oscar. Harvey merenung dalam-dalam. Benar, saya akan mencobanya demi Anda. Jika Grey Jeans mengirim istriku kembali tanpa cedera dan meminta maaf, aku akan membiarkannya begitu saja. Jika tidak, maka keluarga Jeans akan terhapus secara permanen dari sejarah. Wajah Harvey sedingin es, kata-katanya sangat mendominasi. Yul Graham di samping gemetar ketakutan mendengar seruan Harvey. Pria itu terlalu mendominasi. Dia tidak takut bahkan untuk salah satu dari 10 keluarga teratas Jeans. Dia bahkan berbicara tentang menghancurkan seluruh keluarga dengan acuh tak acuh. Oscar menghela nafas lega. Harvey telah memilih untuk pensiun dari militer dan melepaskan dirinya dari posisi pelatih kepala hanya karena Konteha. Seandainya Harvey melanjutkan, dia pasti akan menjadi salah satu dari banyak tetua yang hebat dengan ribuan orang yang melayani di bawahnya. Tapi ini akan membuat negara Ha jatuh ke dalam kekacauan. Dia pensiun untuk memastikan keselamatan negara Ha, lalu memilih jalan lain sepenuhnya. Jika 10 keluarga teratas tidak tahu apa yang terbaik untuk semua orang dan mulai memprovokasi Harvey, keselamatan negara Ha mungkin tidak akan terjamin lagi. Harvey tidak menyangka Oscar akan secerdas ini. Dia menelepon Tyson Watts. Ambil kotoran itu, Ryan Gotti di sini sekarang juga. Segera setelah itu, Ryan Gotti yang bebas dari masalah dibawa ke sini tanpa petunjuk tentang apa yang sedang terjadi. Ketika dia menghadapi Harvey dan mulai memahami situasi saat ini, Raja Jalanan terakhir menjadi ketakutan sampai-sampai wajahnya kehilangan semua warna. Dari semua orang, Grey Jeans harus menyinggung pria ini. Harvey berkata dengan dingin, katakan pada Grey Jeans untuk melepaskan wanita itu dan meminta maaf. Hanya dengan begitu, saya tidak akan mengejar ini lebih jauh. Adapun orang yang menyerang istri dan mertuaku, potong tangan yang mereka gunakan untuk memukul. Dipahami. Saya akan melakukan apa yang Anda katakan. Ryan tidak berani melontarkan omong kosong. Dia buru-buru pergi ke Manor Nen di Gold Coast. Setelah menyampaikan identitasnya kepada para penjaga, Ryan segera dibawa ke Grey Jeans. Tuan Gotti, apa yang membawamu ke sini? Secara alami, Grey mengenali Ryan. Status Ryan di South Leggett terlalu tinggi. Itu sebabnya Grey masih menghormati Ryan. Tentu saja, Grey tidak tahu bahwa jalan-jalan di South Leggett telah mengalami perubahan yang menghancurkan bumi dalam beberapa hari terakhir. Ryan benar-benar ketakutan ketika melihat Mandy di sudut, sidik jari di wajahnya, dan darah keluar dari sudut bibirnya.
Dia secara otomatis meringkuk ke lantai menjadi berlutut tak berdaya. Bab 1000, Gray terkejut dengan pemandangan itu. Tuan Gotti, mengapa Anda melakukan ini? Kaki Ryan lemas saat dia berlutut di lantai. Dia tidak berani menatap Mandy. Saat ini, dia berbicara, "Gemetar, Tuan Jens, saya di sini untuk meminta bantuan Anda. Demi hubungan masa lalu kita. Aku ingin kamu menerima apapun yang aku minta darimu, apapun yang terjadi." "Apa itu?" "Aku akan melakukan yang terbaik." Gray masih berpikir bahwa Ryan adalah raja jalan-jalan cahaya selatan. Karena itu, dia tidak akan melepaskan kesempatan untuk membantu Ryan. Zack dan Quinn juga menatap Ryan dengan rasa ingin tahu. Bagaimana mungkin seorang pria legendaris seperti dia takut akan sesuatu? Ryan menjawab, "Masih gemetar, Tuan Jens, seseorang meminta saya untuk mengirim kabar. Dia menyuruhmu mengirim Mandy Zimmer kembali, lalu merendahkan diri dan meminta maaf di sana. Dan dia ingin kamu memenggal tangan orang-orang yang menyerang Mandy dan orang tuanya." "Apa? Betapa sombongnya. Apakah mereka tidak tahu bahwa kita adalah keluarga Jens dari Mordu?" Zack melompat marah. Quinn menambahkan dengan dingin, "Jangan berpikir bahwa kamu bisa mengatakan omong kosong hanya karena Tuan Jens bersikap sopan padamu, Pak Tua. Kamu hanya seorang gangster. Kamu tidak patuh dengan mengatakan kata-kata seperti ini." Gray, di sisi lain, tidak marah. Sebagai gantinya, dia terkekeh dan bertanya, "Tuan Gotti, apa status pria ini?" Ryan bergidik, dia terus menggelengkan kepalanya, tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. Mandy menghela napas panjang. Dia berpikir bahwa dia telah berasumsi dengan benar. Pangeran York melakukan ini. Tidak peduli seberapa kuat keluarga Giennes, tidak ada seorang pun di Salt Lake yang bisa menjadi lawan Pangeran York. Saat ini, hati Mandy sedang rumit. Dia tahu bahwa Pangeran York menyukainya, tetapi dia sudah menolaknya. Namun, dia terus berusaha melakukan sesuatu untuknya. Bagaimana dia bisa membalas budinya di masa depan? Simon dan Lillian tidak boleh tahu tentang ini. Keduanya terlalu menyukai kemuliaan dan kekayaan. Mereka sudah meremehkan Harvey atas apa yang terjadi sebelumnya. Apalagi sekarang. Siapa yang berani berbicara padaku seperti ini di seluruh cahaya selatan? Leo dari Hong Kong? Keluarga Zafir dari Wolsing? Atau keluarga kumuh itu, keluarga York? Gray bertanya, penuh rasa ingin tahu. Dia kemudian berbalik dan menatap Mandy. Dia tidak pernah menyangka bahwa dia akan menarik karakter kuat seperti ini. "Menarik, Tuan Jens. Tolong berhenti bertanya. Anda telah menyinggung seseorang yang seharusnya tidak Anda lakukan. Cepat dan kirim kembali C.L. Zimmer. Jika Anda melakukannya, saya masih bisa membantu Anda," ucap Ryan sambil menghela nafas. Bukannya dia tidak ingin mengungkapkan identitas Harvey. Namun, Tyson Woods telah memperingatkannya untuk tidak melakukannya sebelum dia pergi. Status pelatih kepala sangat dirahasiakan, tidak ada yang diizinkan untuk mengungkapkannya. Meskipun Ryan dengan pahit membujuk Jens pada saat ini. Dia tidak berani mengatakan yang sebenarnya. Melihat sikap Ryan, Gray terkekeh. "Tuan Gotti, dilihat dari tindakanmu, orang ini paling-paling adalah tikus yang licik. Apakah menurutmu keluarga Jens akan takut pada tikus?" Zack dan Quinn tertawa terbahak-bahak mendengar kata-kata Gray. Betul sekali. Jens adalah salah satu dari 10 keluarga teratas. Bagaimana mungkin seekor tikus bisa menyinggung mereka? Terima kasih, dan nantikan bab berikutnya esok hari. Salam bahagia dan selamat beraktivitas.